Ya. Nah, Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali kita jumpa lagi di Talk Show from Home, Total Sosis Lifestyle edisi tanggal 1 Juni, edisi setelah Lebaran, fresh from the oven. Ya, kali ini masih seputar metabolic conditioning dengan pandemi COVID-19, tapi ini lebih intimate lagi, yaitu dengan salah satu autornya, yaitu Dr. Fitri Basaryanwarso, spesialis anak konsultan, ya, konsultan anak. Ini teman-teman juga sudah peminatnya luar biasa banyak pertanyaan yang terkumpul seputar anak. Ya. Oke, Mas, saya serahkan sedikit opening ke Mas Tio juga berbagi untuk mengenalkan Dr. Fitri kembali, karena beberapa peserta ada yang baru. Ya, oke. Thank you semua yang udah hadir malam ini. Jadi aku udah merencanakan seperti janjiku dan sudah ditagi-tagi terus di Japrian bahwa pengen TFH lagi setelah Lebaran. Kemarin aku bikin minggu tenang, 1 minggu tanpa TFH. Maksudnya karena kan mungkin setelah Lebaran mungkin walaupun from home, mungkin juga lebih ke arah keluarga dulu. Nah, sekarang sudah selesai 1 minggu Lebaran, kita memulai awalnya lagi. Kalau orang-orang udah mulai work from home lagi, kalau kita udah mulai TFH lagi. Nah, jadi aku merencanakan dari yang kemarin aku gabung-gabungin untuk talk show from home-nya dari dari penyusun buku itu ada yang 2 orang, 3 orang. Nah, sekarang temanya aku rubah menjadi Ask Me Anything. Jadi bisa menanya apa aja. Ya, bisa seputar buku metabolic conditioning maupun seputar apa aja di seputar KF atau ilmu pengetahuan seputar KF, ketosis dan sebagainya atau yang berhubungan, langsung direct ke setiap person dari penyusun buku ini gitu loh, maksudnya biar lebih in touch gitu. Jadi aku belum tahu nih Mas Budi, kita rencananya seminggu mau berapa kali Mas Budi? Kalau dengan per penyusun. Ini Mas, bikin 2 atau 3 pilihan, nanti kita bisa bikin voting live di sini Mas. Ya, jadi pengennya seminggu berapa kali gitu. Jadi nanti akhir acara di di voting terus harinya apa aja. Jadi nanti aku tinggal nyocokin ke grup tim penyusun, mereka available nggak kalau diminta 2-3 kali. Jadi kan aku membagi waktunya nih, untuk alhamdulillah nih hari pembukaan nih Mas Piprim available. Jadi kan mereka juga pada mulai sibuk lagi, jadi mudah-mudahan waktunya ada untuk dibagi kalau bisa 2-3 kali sih bagus ya seminggu ya. Tinggal pilihannya mau seminggu 2 atau seminggu 3 kali ya. Itu aja Mas. Ya boleh dah, nanti di voting aja di akhir acara. Oke. Kalau waktunya tetap malam kan? Ya kalau malam soalnya banyak yang karena udah me time-nya Warrior. Aku nggak tahu nih kalau 7.30 kadang-kadang habis sholat isya mungkin masih mau apa-apa dulu, atau kadang-kadang aku juga kalau telat balik aku makan juga habis isya. Jadi takutnya habis isya sholat dulu baru makan. Jadi kadang-kadang mungkin Warrior lain juga ada yang makannya kayak gitu setelah isya sebelum jam 8. Nah, paling aman sih sudah stop makan jam 8 ini udah enak nih mulai gitu loh. Apalagi appointed CEO-nya udah tidur ya. yang pasti itu jam 8 Mas Ali udah out. Paling kalau dia kebangun sebentar manggil dikit aku ke atas. Oke. Ya oke. Sekarang para warrior bisa nanya apa aja seputar metabolic conditioning, tapi mungkin kita mulai dengan Mas Pipim cerita sedikit mungkin setelah Lebaran ini ada sambutan dikit dari Mas Pipim seputar metabolic conditioning atau kemarin-kemarin ini gimana selama TFH kemarin dan harapan-harapannya, masukan-masukannya dari Mas Piprim, baru kita lanjut tanya jawab. Silakan Mas Piprim. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio, Mas Budi. Ya. Saya ingin share sedikit tentang ada obat baru ya. Oh iya. Mas, aku bisa share nggak nih Mas? Mau share screen Mas Budi? Sebentar. Bisa banget. Ini belum bisa nih. Silakan Mas Piprim, sudah bisa, sudah saya buka. Ya, sebentar ya. Nah, yang kelihatan ya? Ya. Sip. Ya. Jadi ini relatif baru ini ya. Loh, kok nggak bisa? Itu udah masuk Mas? Udah kelihatan? Udah kelihatan. Kok di aku hilang ya? Maksudnya mau dibikin white ya Mas? Maksudnya
full Enggak, screen. ini sebentar. Aku share lagi ya. Bentar ya. Ya, boleh Mas. Tenang aja. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Sudah muncul? Kelihatan ya? Sudah. Ya, jadi ini ada obat baru ya yang ditemukan oleh para peneliti di Jerman ini kalau nggak salah ya. Namanya WP1122. Nah, obat ini kata dia ini nanti bakal sangat efektif untuk SARS-CoV-2 coronavirus ya. Katanya obat ini adalah mengganggu glikolisis dan glycosylation yang digunakan virus untuk nanti dia berkembang biak. Jadi obat ini meniru struktur glukosa sehingga dia menipu virus itu, dia nanti akan menguptake obat ini padahal dia bukan glukosa gitu intinya. Mirip FDG nggak, Mas? Mirip fluoroduodeoksiglukos nggak? FDG yang dipakai buat 2DG, Mas. Oh, itu obatnya 2DG, bener? Iya, 2DG. Tapi dia tapi nggak pakai lebih fluoro. aman katanya. Ya 2DG yang lebih aman. Karena kalau 2-deoksiglukos, jadi gini, kalau yang kita dipakai buat teknologi CT scan itu kan dia pakai fluoroduodeoksiglukos, di mana 2DG-nya itu diuptake sama sel cancer. Cuman 2DG-nya ini karena ada fluoronya berarti artinya dia bisa kebaca di CT scan karena dia kontras. Tapi deoksiglukosnya ini, kelebihannya deoksiglukos walaupun dia masuk ke dalam sel, dia di dalam sel itu nggak bisa lanjut ke jalur glikolisis. Kalau glikolisis itu kan glukosa masuk kan didegradasi sampai jadi pirufat kan, terakhir pirufat baru asetil CoA masuk ke mitokondria. Nah, kalau 2DG ini dia mentok di situ, dia nggak bisa dilanjutkan ke jalur-jalur lain di glikolisis. Kalau di pathway-nya glikolisis itu nggak terdegradasi, jadi kayak ngumpul ke dalam sel, terus akhirnya sel itu malah kayak gimana ya, kayak ngap-ngapan. Jadi tapi dia ngumpulin glukosa tapi nggak bisa jalan, akhirnya dia malah lost glikolisis. Otomatis dia juga nggak punya kemampuan untuk, kalau nggak ada glukosanya dia juga nggak bisa melakukan glycosylation-nya yang nempelin pakai enzim untuk gulanya ke struktur protein untuk bikin virion baru. Kayak gitu bukan? Iya, betul. Ini persis. Jadi berarti aku udah kebayang soal di kepala. Enggak, aku belum baca jurnalnya. Cuman aku ngeliat secara sisi tekniknya udah ketahuan semua larinya ke arah mana. Pasti mikirnya ke arah situ. Iya, tepat sekali. Jadi dia nanti akan dua hal ini, glikosilasi ini yang dia akan ke glikannya ya, ke glikoproteinnya. Jadi dia nggak bisa bikin glikoprotein. Sedangkan glikolisisnya kan ke ATP-nya ya. Jadi nanti si obat ini akan menghambat replikasi virus karena dia sangat butuh dengan dua jalur ini gitu, Mas. Pasti, itu mutlak. Glycosylation itu paling mutlak untuk virion baru. Spike-nya itu kan glycosylated protein semua spike-nya. Iya, betul. Ini kok nggak bisa ngapus ya? Perlu. Di clear all. Ya? Di clear all. Di annotate itu di clear all. Nggak bisa ngapus ini. Ya, pokoknya tenang aja. Pokoknya intinya adalah orang-orang itu susah-susah membuat obat untuk menghambat glikolisis gitu ya. Betul. Padahal ada yang gratisan, yaitu dengan puasa ya, dengan puasa dan top asupan karbohidrat. Nah, ini yang inti dari buku optimalisasi pengkondisian metabolik yang kita buat rame-rame kemarin itu adalah bagaimana supaya pertama sebelum terjadi cytokine storm itu kan mesti ada replikasi virus yang luar biasa ya. Justru dia micu. Ya, replikasi virus yang luar biasa ini dia butuh glikolisis tadi ya. Orang susah-susah bikin obatnya untuk menghambat glikolisis. Padahal sederhana, dengan puasa switch bahan bakar ke lemak, ke keton ya. Untuk sementara itu nanti dia bisa mengurangi
secara maksimal replikasi virus, dan dengan demikian juga nanti ada hal panjang sebetulnya dia akan mengaktifkan CD4 ya melalui MHC kelas 2 dan kemudian sistem imun spesifiknya dia akan bangkit ya, akan bangun. Inilah yang kemudian akan mengeliminasi virus yang selanjutnya datang ya. Jadi apa yang diajarkan oleh alam ini sebetulnya ya, seperti diajarkan oleh binatang ya. Kalau dia pas sakit akut, itu dia nggak mau makan, nggak mau minum. Ya. Ternyata memang untuk mengaktifkan autofagi yang bahkan insting binatang pun itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Manusia juga sebenarnya sudah dikasih insting pada saat sakit, parah, dia puasa, dia nggak mau makan. Tapi sayangnya kita kan kalau di rumah sakit malah dipasang NGT ya, dipasang selang suruh paksa makan gitu, ya, dipaksa makan. Padahal naturalnya sebetulnya manusia itu ketika infeksi akut dan dia menonaktifkan jalur baik glikolisis ya maupun dari jalur glutaminnya kalau pada virus yang mengaktifkan glutamin, maka pada saat itulah eliminasi virus itu akan sangat terbantu di proses awal. Jadi kita hambat di awalnya, dan ini murah meriah. Sekedar puasa, ya, sekedar puasa, nggak makan karbohidrat, ya, itu insya Allah akan bisa efektif dalam menghambat cytokine storm yang bisa berpotensi terjadi kemudian. Ya, tentu ini cytokine storm ini juga nggak terjadi pada semua orang, tapi pada orang-orang yang khususnya dengan komorbid seperti metabolic syndrome ya. Tadi kita ada rapat idai, ada beberapa anak meninggal dengan COVID positif juga. Tapi ternyata memang anak-anak ini bukan anak yang tanpa masalah. Ini anak dengan leukemia, yang ada leukemia ALL, leukemia AML ya. Ada juga yang dengan diabetes tipe 1 ya. Ada juga nanti dengan anak yang memang sudah ada autoimunnya atau dengan asmanya. Jadi kalau anak normal, memang biasanya dia akan bagus switch ke adaptive immunity-nya ya. Tetapi pada anak-anak yang dengan komorbid seperti ini memang pada dasarnya dia memang sudah ada masalah dalam imunitasnya ya. Jadi saya kira itu Mas Tio artinya apa yang kita ungkapkan di buku itu selaras dengan pengetahuan terkini ya. Yang orang susah menemukan bagaimana menghambat glikolisis ya. Padahal itu bisa dilakukan dengan cara yang amat sederhana dan yang kita sudah sama-sama lakukan, terutama warrior-warrior KF ini. Saya kira itu dulu Mas Tio. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Ya, jadi yang dimaksud Mas Ibrahim tadi itu kenapa dengan puasa itu jauh lebih murah. Jadi gini, glikolisis itu hal yang selalu terjadi di setiap sel. Pada saat sel butuh glikolisis pasti terjadi. Tapi sifatnya demand driven di kondisi ketosis. Jadi efek dari kalau kita ketosis itu bukan berarti semua sel itu glikolisisnya mati, enggak. Saat mereka butuh misalnya untuk repair, untuk growth, untuk produksi sesuatu, glikolisis mereka bisa diaktifkan, tapi sifatnya demand driven. Tapi setiap sel di tubuh kita sifatnya bisa gini. Sifat tubuh itu kalau dilihat dari sisi anggapnya tubuh itu kumpulan berbagai macam sel kan. Sifat sel itu selalu menjaga homeostasis. Homeostasis artinya dia. Pada saat dia homeostasis gini. Saat makan, kalau kita lagi makan, ini kita mengganggu homeostasis kita. Orang berpikir makan itu benar. Pada saat kita makan itu kita refill, kita makan. Tapi ini sebetulnya gangguan terhadap homeostasis. Sebetulnya homeostasis sebenarnya itu terjadi saat postprandial. Setelah makan, tubuh kembali ke arah homeostasis. Jadi gini, pada saat makan, manusia membakar apapun yang dimakannya. Sebagian besar atau dipakai, disimpan untuk utilisasi, atau kelebihannya nanti dibuang kalau kayak nggak kepakai, contohnya nitrogen. Nah, usaha pertama manusia saat mengalami gangguan homeostasis dari makan, kondisi makan, refill, ialah berusaha mendigestnya, mengambil nutrisinya, menggunakannya, membakar, atau menyimpan. Menggunakan artinya untuk produksi sesuatu. Tapi setelah postprandial beberapa jam kemudian tubuh kita kembali ke homeostatic state. Pada saat homeostatic state ini artinya
semuanya kembali switching ke bahan bakar homeostasis. Bahan bakar saat homeostasis itu apa? Lemak. Jadi orang yang masih makan karbo sekalipun dalam kondisi dia bukan insulin resistan, misalnya orang yang sehat normal dia makan nasi, dia postprandialnya memang kan ada kenaikan gula darahnya pasti lebih tinggi dibanding gula darah puasa. Tapi akhirnya dia kembali ke homeostatiknya ialah kembali mendekati gula darah puasa kembali. Artinya apa? Artinya penggunaan glukosa dari makanannya itu juga harus segera mungkin karena gangguan homeostasis di awal itu. Akhirnya mereka switching kembali sel-sel di tubuhnya rata-rata, kecuali otak ya, kalau orang makan karbo, otaknya tetap harus pakai glukosa, karena nggak ada keton. Tapi sel tubuh lain, ototnya sekalipun, nggak terus-terusan pakai glukosa di kondisi orang makan karbo, tapi tidak insulin resistan. Mereka kembali akhirnya bakar lemak. Gula postprandialnya kembali turun normal lagi, di bawah 100, begitu. Udah, dia berusaha maintain gula darah, keseimbangan gula darah lagi, otot dan lainnya kembali pakai lemak. Sama. Sebenarnya nggak ada jauh beda dengan kita. Kalau kita kan fat burning terus nih. Tapi saat kita makan ikan, telur, ayam, daging kan ada lemak dan protein, rendah karbohidrat. Kita tidak ada kewajiban harus buru-buru menghilangkan gula dari setelah kita makan karena kita tidak makan karbohidrat. Tapi kita berusaha menghilangkan ekses lemak untuk lemak dari makanan dibakar dan ekses protein. Tubuh bakal berusaha membakar proteinnya dulu. Kalau kebutuhan untuk pemakaian atau pool proteinnya di dalam sel cukup, tubuh berusaha membakar protein dulu, walaupun tidak disukain, tapi dia harus bakar proteinnya dulu, dibuang nitrogennya, itu gangguan homeostasis. Nanti setelah postprandial ini selesai, kita kembali bakar lemak lagi. Nah, status kita sama dengan orang non-keto. Jadi sama-sama bakar lemak seluruh tubuhnya, bedanya otaknya yang non-keto dia masih pakai gula, kita pakai keton. Tapi seluruh tubuh kita lainnya yang tidak ada obligasi wajib pakai keton, bisa pakai lemak karena udah adaptasi, ya kita bakar lemak. Jadi kita posisi sama bakar lemak. Jadi kondisi yang disebut puasa, kenapa kondisi yang diajarin metabolic conditioning itu memicu yang namanya flip. Jadi kita flipping the metabolic switch. Jadi tubuh kita itu ada switch, ya switch kayak lebih memilih fuel ke arah ngapain pakai glukosa kalau gue bisa bakar lemak. Nah, jadi pada saat kita ketosis itu, glukosa itu lebih dihemat dibanding orang tidak ketosis. Otomatis dengan mengajak orang tidak mengganggu homeostasis dengan glukosa, tubuh bakal sangat efisien dalam penggunaan glukosa. Hanya demand driven, sesuai permintaan. Rata-rata tubuh lainnya switch menggunakan lemak. Dan masalahnya yang bisa pakai lemak hanya sel-sel yang memiliki mitokondria. Ya, syaratnya bakar lemak menggunakan lemak sebagai fuel cuma sel-sel dengan mitokondria, kecuali sel darah merah ya. Nah, karena membakar lemak itu memiliki syarat mutlak ya, syarat mutlak harus lewat mitokondria. Berarti kalau kita mengkondisikan tubuh kita untuk selalu bakar lemak di jendela puasa maupun jendela makan, di jendela puasa kita kan harus bisa utilisasi lemak kita sendiri. Otomatis tubuh bakal berusaha meningkatkan kemampuannya. Harus beradaptasi meningkatkan kemampuannya untuk membakar lemak. Ya karena lemak nggak suka mau nggak mau harus lewat mitokondria, ya mitokondrianya diperbagus. Makanya disebutnya namanya terjadi mitohormesis. Jadi dengan tidak makan karbo aja, itu sudah memicu hormesis, gangguan terhadap mitokondria, sehingga mitokondria harus keep up. Jadi semua sel-sel di tubuh kita mitokondrianya harus membaik dulu, bagus dulu, untuk bisa akhirnya kita jadi manusia pembakar lemak yang paling efisien. Jadi manusia pembakar lemak efisien ialah manusia yang sel-sel mitokondrianya bagus semua. Itu intinya. Nah, uniknya di kondisi seperti ini, kondisi seperti metabolic conditioning yang mengkondisikan tidak masuk karbo dan puasa, ya, puasa dan tidak makan karbo sama-sama mengkondisikan. Itu dua-duanya ialah memicu hal yang sama, flip the metabolic switch. Jadi membuat kayak apa ya? Jadi kayak survival of the fittest. Yang rugi di kondisi yang paling rugi di kondisi puasa dan tidak makan karbo cuma sel-sel yang abnormal, itu dong. Seleksi alam di dalam tubuh gitu. Ya, seleksi alam. Jadi begitu kita kondisikan puasa on ketosis, fasting on ketosis mau nggak mau ya, karena fastingnya tidak dilanjutkan dengan makan karbo, otomatis fasting on ketosis ya. Otomatis yang terjadi ialah seleksi besar-besaran. Di mana
di mana untuk mengcounter supaya gula darah tidak banyak digunakan, semuanya switch menggunakan lemak, tapi yang stres, yang mengalami yang disebut namanya metabolic stress artinya gini, stres karena tidak bisa mengutilisasi bahan bakar yang dominan sebagai energi. Jadi mengalami metabolic stress. Siapa yang mengalami stres seperti itu di kondisi metabolic conditioning? Semua sel abnormal. Salah satunya ialah sel normal yang menjadi sel normal yang terinfeksi virus. Jadi kalau sel normal dimasukin virus itu kayak merubah metabolic programnya. Tadinya sel normal ini kalau nggak diinfeksi, dia saat puasa bisa switch menggunakan lemak. Ini dia jadinya maunya gula terus. Jadi seperti yang tadi Mas Bisanya begitu ya. Ya. Jadi kalau Mas Piprim tadi itu nunjukin itu benar. Kenapa farmakologi mengincar glikolisis 2DG? Padahal 2DG itu kalau mau ditelusuri itu sudah terkenal sebagai intervensi untuk cancer. Di mana cancer sifatnya Warburg metabolism, di mana dia tinggi penggunaan glukosa karena dia sifatnya membelah cepat. Cancer ya, kalau cancer selnya membelah cepat, dia mengalami mitosis. Tapi kalau virus coronavirus ini tidak memicu sel yang diinfeksi untuk membelah cepat, enggak. Tapi dia untuk membelah dirinya sendiri. Jadi sel yang terinfeksi itu dijadikan pabrik virus. Jadi dia sama-sama menggunakan gula yang sama, tapi bedanya kalau sel cancer untuk membelah satu jadi dua, kalau ini supaya pabrik virus ini bisa bekerja memproduksi virus baru. Karena kan butuh makromolekul juga, makromolekul protein juga. Nah, makanya konsumsi penggunaan gula dia tinggi. Jadi kalau misalnya orang di kondisi terinfeksi, zona-zona lokasi yang terinfeksi itu kalau kita trace dengan CT scan, kita trace dengan cara yang sama, kita nge-trace cancer ya, dengan cara pakai 2DG tadi, pakai dengan PET scan dengan 2DG fluoro 2-deoksiglukos, di mana 2DG-nya dikasih fluorin 18 namanya, sehingga fluorin ini kalau di PET scan itu dia kontras, nyala, kelihatan lokasi mana yang berkumpulnya fluorin. Jadi kalau kita dikasih F2-FDG, terus FDG dimasukin ke dalam tubuh kita, terus kita di-scan seluruh tubuh, itu yang nyalanya terang itu otak, yang metabolic rate-nya agak tinggi, contohnya jantung juga agak nyala dikit, tapi paling terang banget ialah lokasi cancer. Tapi kalau di kondisi orang coronavirus dilakukan PET scan, lokasi mana yang terinfeksi di paru, itulah yang nyala. Nah, jadi dengan PET scan pun bisa membuktikan bahwa konsumsi glukosa di kondisi orang mengalami infeksi dan peradangan, lokasi-lokasi yang meradang dan infectious itu nyala, kontras. Makanya dari melihat sisi seperti itu, mudahnya ialah kalau ini kontras, berarti treatmentnya sama aja dong kayak metabolic interference untuk cancer. Makanya 2DG jadi pilihan. Karena metabolic profile dari sel terinfeksi dengan cancer membelah cepat sebetulnya sama. Nah, jadi kalau kita selama ini mungkin KF terkenalnya karena untuk ikhtiar melawan cancer yang membelah cepat, karena sifatnya mencegah replikasi, ya sama. Virus juga kalau sudah menginfeksi, kita ngelawannya juga treatmentnya sama seperti cancer. Bukan mencegah replikasi sel, tapi mencegah replikasi virusnya yang sama-sama sifatnya menggunakan metabolismenya namanya Warburg metabolism. Persis, makanya yang dia Mas Piprim ngambil jurnal itu sebetulnya betul udah banyak. Jadi lucunya ya kalau aku sama Mas Piprim sering baca jurnal juga, orang tahu lokasinya di mana, tapi dia interferensinya selektif sesuai dengan lokasinya. Oh kayak antiviral apa remdesivir, chloroquine. Jadi dia nyari poin-poin di mana yang sebetulnya dengan satu tembakan semuanya kena. Yaitu dengan glukosanya, tapi ini kayak nggak entah gimana, mereka nggak mau ngelihat gue tembak di sini, nanti tambahin obat ini untuk nembak di sini, ambil obat ini nembak di sini. Lebih milih cara seperti itu ya. Mungkin mohon maaf memang itu yang making money seperti itu karena bisa dipatenkan. Tapi sebenarnya kalau kita yang paham kayak gini, dan sebenarnya gini, ya mudah-mudahan sih niat baik kita mudah-mudahan dengan buku metabolic condition ini, niat baik kita mudah-mudahan tidak merugikan siapapun dan tidak ditentang siapapun yang merasa dirugikan dengan adanya metabolic condition ini. Misal karena saat ini obat-obatannya banyak yang digunakan, tiba-tiba intervensi kita satu batu kena semua, kan repot juga kalau dihalang-halangin hanya karena itu. Kalau aku sih berharapnya mudah-mudahan
ini kan kita mau membantu negara gimana untuk ekonomi nggak makin ambruk dengan PSBB kayak gini, ekonomi udah mau ambruk. Suruh belanja obat-obatan lagi, suruh belanja apa lagi yang biayanya ratusan ribu dolar maupun jutaan dolar kan kasihan. Padahal kita punya bisa mengajukan cara intervensi yang harusnya terlihat banget gitu. Jadi gini, virus itu fatalitasnya ialah inflamasinya. Nah, jadi gini, semua orang bisa kena virus, semua orang bisa sakit. Kalau sakit berarti kamu mengalami inflamasi. Yang nggak boleh kamu hyperinflamasi, itu doang. Udah, selesai. Apapun virusnya, kamu bisa terinfeksi, bisa nggak sakit, bisa nggak berasa sakit, karena kalau respon imunnya bagus, bisa sakit, agak lambat dikit respon imunnya, tapi akhirnya sembuh. Bisa out atau fatal kalau kamu hyperinflamasi yang dibilang Mas Pipim tadi, cytokine storm. Jadi kata kuncinya selalu inflamasi. Yang berbahaya itu inflamasi. Nah, pertanyaan kan satu, bagaimana mengkondisikan mencegah menjadi anti-inflamasi? Nah, jawaban tujuannya adalah harus melakukan sesuatu yang sifatnya antagonis dengan inflamasi, harus melakukan sesuatu yang anti-inflamasi. Ya mudah ya di sini menunjukkan bahwa gaya hidup kita ya memang gaya hidup anti-inflamasi, makanya kita jadi jarang tubuh kita tidak meradang terus seperti dulu, kita dikit-dikit gampang sakit, nggak low grade inflammation hilang semua, badan kita kayak begitu orang udah ketosis langsung kayak badannya enteng. Ya paling di masa adaptasi masih gampang dehidrasi, paling cuma itu aja. Jadi poinnya itu selalu mengarah ke situ. Cuman yang Mas Piprim dan aku gemes itu kok nggak ada yang lihat benang merahnya gitu. Jadi Mas Piprim juga ini keluaran terbaru. Nanti keluaran terbaru dengan obat glikolisis, semua orang pada rame, oh ya ini obatnya, semua negara pada beli ini karena efektif. Padahal kita punya solusi tapi kayak nggak mau dilirik gitu. Aku kasihan kalau kita sampai nggak mau mencoba sesuatu yang tidak berbiaya besar. Puasa itu kan nggak butuh biaya. Satu gitu, hal Mas, kayak satu hal sepertinya kita kalah di sisi instan. Jadi obat itu memang lebih menarik karena instan. Tapi ini bahkan yang kita balik lagi pilihan. Tapi menarik ini Mas. Ya, apa yang tadi disampaikan Dr. Piprim itu menarik, ada obat. Tapi balik lagi loh, ketika ditelaah dan ditebak sama Mas Tio tadi cara kerjanya, ternyata memang usaha para ahli vaksin dan dokter ini untuk riset itu sepertinya memang sudah benar gitu loh, dan itu justru poinnya arahnya udah benar. Iya, justru mengkonfirmasi apa yang selama ini kita sudah lakukan sebenarnya, kan begitu, ya kan? Makanya ini tadi banyak pertanyaan yang mungkin, sorry Mas, tadi ada beberapa istilah yang belum familiar, tapi nggak apa-apa. Tadi aku sudah akan ikutin dulu video sebelumnya, ya, terutama yang tentang KF Awam, itu akan banyak belajar metabolisme di situ. Tapi ini dok, sedikit pertanyaan yang utama mewakili. Ini kan dokter Piprim kan dokter anak nih. Nah, kalau orang tua mungkin rata-rata mungkin sudah mulai maklum bahwa ya rata-rata sudah punya kondisi metabolik yang kurang bagus. Nah, ini kalau udah mikir anak-anak, ini bagaimana caranya supaya jangan sampai terjadi, kalau sampai terpapar itu jangan sampai. Ini terutama menjelang kalau misalnya apalagi mau sekolah new normal ini kan. New normal gimana, ini. Dok? Monggo, silakan Dok. Iya. Saya kira saya sama-sama di IDAI ya, Ikatan Dokter Indonesia, itu di Instagramnya sudah viral tentang rekomendasi untuk memundurkan masuk sekolah ya, setidaknya sampai akhir tahun ya. Ini ada juga yang bilang kita lebay segala macamnya. Tapi menurut saya sekolah ini agak lain dengan ekonomi ya. Kalau ekonomi kan memang dia kalau kelamaan di lockdown PSBB atau kelamaan lockdown ini kan juga berdampak ya. Tapi kalau masalah sekolah ini kan masih bisa disiasati ya. Bahkan orang yang homeschooling aja bisa sukses gitu kan. Orang homeschooling bisa sukses. Nah, kalau masalahnya adalah di anak-anak ini, karena dia banyak yang tanpa gejala, dia sangat berpotensi jadi karier sehat. Jadi anak-anak ini ketika nanti bertemu dengan teman-temannya, nanti ada, sementara kita sedikit yang melakukan tracing pemeriksaan swab-nya pada anak-anak.
nanti nggak ketahuan tuh Betul. si anak yang gejala positif ini bisa menularkan ke orang-orang yang punya komorbid di sekitarnya. Itu Ya, yang kita di rumahnya khawatirkan. juga. Jadi kalau anak-anaknya sendiri sih sebetulnya insya Allah sih aman-aman aja selama Aman, dia sehat ya. ya. Tapi potensi Carrier. dia menjadi penular, ini yang mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami dari IDAI sih, selama kurva penambahan kasus COVID ini masih meningkat, ya kita tidak menganjurkan anak-anak untuk masuk ke sekolah dulu. Ya, kita kalau saya pribadi nih tidak terlalu mengkhawatirkan anak-anak itu kena gejala berat, tidak ya. Kecuali yang sudah ada komorbid, yang sudah ada kanker, sudah ada leukemia, sudah ada sakit autoimun dan sebagainya, itu gangguan imunitasnya. Tapi dia potensi untuk jadi karir sehat, itu yang mesti kita jaga bersama. Jangan sampai ada nanti klaster baru dari sekolah. Ya, klaster baru dari sekolah dan menyebar kemana-mana. Ini kan dampaknya juga cukup besar. Itu saya kira, Mas Budi. Kalau prinsip pencegahan pada anak-anak ya tetap sama sih yang diajarkan itu ya. Pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Tapi mungkin kita tambahkan kurangi maksimal refined carb ya pada anak, karena itu juga gula darah yang melonjak-lonjak itu juga akan berbahaya ya. Nggak bagus buat imunnya. Itu menarik itu. Tadi ada statement bagus itu, Mas Tio, mengenali anak ini kalau misalnya apakah sudah punya sedikit sindrom metabolik. Mungkin kalau contoh yang tadi Dr. Pipin sempat sampaikan di kata pembuka kan, kebetulan dari contoh yang ternyata punya riwayat leukemia, which is itu sudah jelas. Tapi bagaimana yang belum tegak diagnosanya, tapi sudah kelihatan misalnya ada sedikit obes, terus mungkin suka alergi, suka masuk angin, panas. Nah itu ini moga-moga bisa jadi clue buat orang tua yang mulai bisa aware gitu. Jadi memastikan tanda-tanda sudah adanya sindrom metabolik walaupun masih level low grade. Gimana, Dok? Mas Wipin? Gimana tadi? Ini agak error. Oh, oke. Jadi ini, Dok, tadi kan Dr. Wipin di awal sempat bilang satu kasus ternyata ada anak juga sudah kena tapi dia punya riwayat leukemia. Nah, kaitannya tadi Dr. Pipin juga sempat di statement terakhir bilang anak-anak yang sudah ada sindrom metabolik seperti cancer, seperti ini dan segala macam, oke, itu jelas benang merahnya. Tapi yang bagi yang masih mengalami sindrom metabolik awal, yang masih low grade inflammation seperti sering alergi, kadang sering batuk, apakah itu termasuk harus diwaspadai supaya orang tua ini juga punya clue untuk mencegah lebih awal, gitu. Gimana? Iya. Ya tentu, sindrom metabolik ini juga ternyata makin ke sini itu banyak juga mengenai anak-anaknya. Contohnya diabetes tipe 2 misalkan. Diabetes tipe 2 itu tadinya sangat jarang mengenai anak-anak. Karena diabetes tipe 2 ini kan penyakit akibat lifestyle ya. Pada anak itu kebanyakan tipe 1. Karena gangguan imunologi pada pankreas sehingga dia tidak bisa membentuk insulin. Tapi gara-gara lifestyle yang tadi itu yang makan terus, ya kan? Makan terus yang dimakannya refined carb itu karbohidrat olahan yang langsung merangsang gula darah menjadi tinggi dan terus-menerus makannya. Jadi ya kentang goreng lah, yang Oreo, McD, minumnya kayak gitu. Dan ini makannya kan nggak. Kalau dulu orang tua dulu makannya itu di meja makan 3 kali sehari ya, makannya itu makan keluarga bareng-bareng. Sekarang anak-anak kita itu makan di depan televisi, di depan komputer, sambil jalan di mobil. Ini everywhere, ya, eating everywhere. Jadi makan di mana-mana, ya, di depan televisi sambil ngemil, ya, di bioskop, di mana-mana dia makan dan makannya seperti itu. Ini yang kita khawatirkan ketika yang dimakan oleh anak-anak kita itu terus-menerus merangsang tingginya insulin. Jadi kuncinya sebetulnya di tingginya insulin yang persisten. Ketika insulin itu tinggi terus-menerus secara persisten, nggak pernah ada episode rendah insulinnya, maka ini akan menyebabkan masalah
dari sisi imunologinya. Ya, jadi ini bisa dilihat nih anak-anak yang asma, anak-anak yang alergia, anak-anak yang obesitas. Jadi memang kita juga nggak bisa menganggap enteng masalah ini pada anak-anak ya, Mas Budi ya. Saya setuju, tapi optimalisasi kondisi metaboliknya sama. Jadi kalau naudzubillah kalau anak kita ada yang kena, ya kalau anak kita ada yang kena, itu ya treatment pertamanya tentu saja harus puasa, ya harus puasa. Mungkin pada anak 16 jam cukup ya. Ada anak 16 jam cukup. Jadi itulah daripada beli obat-obat yang mahal-mahal tadi yang DG yang penemuan baru tadi itu belum jadi juga obatnya ya. Dan vaksinnya juga belum ada. Tapi ingat vaksin ini juga pada yang obesitas dia vaksin itu tidak bisa bekerja dengan baik. Mengapa? Karena sistem imunitasnya memang sudah error. Jadi dirangsang pun dengan vaksin dia tetap nggak bisa optimal. Makanya sebetulnya intinya adalah bukan pada vaksin. Kita nunggu-nunggu vaksin, orang obes tetap aja divaksin dia nggak optimal kekebalannya terhadap COVID. Jadi kuncinya kembali bagaimana kita memperkuat sistem imunitas kita dengan optimalisasi dari kondisi metabolik kita. Ya. Kalau saya pernah share dulu ada yang 7 parameter kesehatan metabolik gitu ya, yang lingkar perut, kemudian gula darah puasa, kadar trigliserid, kadar HDL, tensi, kemudian tidak minum obat apapun gitu ya. Saya kira itu kita bisa jadikan parameter objektif seberapa optimal kondisi kesehatan kita. Dan itu alhamdulillah ya, yang saya tadinya saya itu nggak semua sih, sebagian besar dari 7 poin itu saya nggak memenuhi syarat. Tapi sekarang alhamdulillah dengan lifestyle ketofastosis ini bisa memenuhi semua poin dari 7 itu tanpa obat apapun tadi ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang masih maju mundur ya, yang masih ragu-ragu ya dengan lifestyle ini. Monggo silakan, ini momennya ketika kita berhadapan dengan pandemi ini. Itu Mas Budi. Thank you. Ya, jadi ini tambahan clue buat orang tua ya. Jadi kalau mau ideal menghindari paparan, kalau bisa dilakukan itu bagus. Tapi itu sangat sulit sekali lagi. Nah, yang bisa dilakukan adalah mencegah, seperti yang tadi Dr. Piprim sama Mas Tio bilang, mencegah supaya tidak terjadi inflamasi yang berkepanjangan. Ya. Nah, salah satu caranya yaitu tadi Dr. Piprim sudah ngomong puasa, walaupun ini terdengar aneh, karena mungkin orang tua sekarang rata-rata kalau anaknya sakit, diharuskan kalau bisa makan, karena memang kadang-kadang makan itu membuat gejalanya menghilang dalam tanda kutip ya, padahal itu sebenarnya belum membereskan. Jadi mesti diingat lagi buat orang tua di sini, virus itu cara kerjanya seperti apa. Ketika kita lebih mengutamakan asupan dari luar, apalagi itu dalam bentuk karbohidrat terserap, nah itu akan memicu insulin yang ujung-ujungnya mendukung proses replikasi virus, dan virus bisa berkembang biak serta berpotensi jadi inflamasi berkepanjangan. Ada tambahan Mas Tio sebelum saya kasih floor ke satu peserta di sini? Ya betul. Aku sih setuju dengan ide AI kalau diajukan, karena kan sifat sekolah itu kan bisa di rumah. Dan betul juga memang resikonya. Memang kalau yang di-concern kan banyak warrior yang juga WA ke aku, japri ke aku nanyain, Mas gimana nih kalau anak saya masih makan karbo, anak saya belum bisa ngikutin saya. Kalau anak saya gimana nih kalau dilepas ke sekolah, kalau memang benar-benar new normal memasukkan sekolah. Kalau aku bilang betul kata Mas Pipim, kita tuh nggak perlu khawatir sama anak-anaknya. Selama anak-anak kita itu dalam kondisi walaupun mereka masih makan karbo, tapi dalam kondisi mereka tidak parameter metaboliknya masih bagus. Karena jujur, anak-anak dan yang masih muda, apalagi anak-anak tahu sendiri kan aktif bergerak apa-apa gini-gini kan, lebih aktif dibanding orang tua, mereka itu sangat insulin sensitif walaupun mereka masih makan karbo. Makanya metabolic syndrome bisa dihitung jari, ya belum menjadi wabah di anak-anak. Jadi kalau kita bisa melihat anak-anak kita walaupun masih makan karbo tapi mereka masih normal, ya sebetulnya nggak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan ialah mereka jadi carrier, ya itu betul. Jadi
membahayakan komorbid yang di rumah. Jadi kalau mereka balik ke rumah lagi, ada kakek neneknya yang belum bisa ikutan KF atau misalnya karena komorbid, tapi anak-anak kita yang sehat ini cuman jadi reservoir buat virus sementara aja, pada saat mereka shedding virusnya kena ke kakek neneknya, ya itu bisa malah jadi bikin masalah baru lagi. Tapi jadi memang betul setuju, new normal sebetulnya sih bisa aja sih new normal untuk anak-anak bisa dilakukan, tapi yang nggak bisa dilakukan ialah psikologi anak-anak, karena anak-anak kan kedisiplinannya beda sama orang tua. Orang tua kalau orang yang dewasa kan kalau misalnya disuruh ke kantor kerja udah dikasih conditioning harus social distancing, apa-apa menjaga paparannya kan bisa. Tapi anak-anak kan nanti tukeran masker lah, bercanda-bercandaan lah, atau ya namanya anak-anak apalagi yang masih kecil ya, SD, TK dan SD, kalau sampai mereka kumpul lagi dalam kondisi mereka yang nggak ngerti aturan karena masih anak-anak, ya mereka lebih mudah menjadi reservoir bagi carrier. Bukan anak-anaknya, tapi orang-orang di rumah di mana anak-anak itu kembali ke rumah. Itu yang beresiko karena mereka itu. Tapi kalau untuk parameter metaboliknya itu juga udah benar. Aku juga kaget juga, benar juga banyak anak-anak sekarang yang apa namanya, yang sudah mengalami metabolic syndrome pada saat masih kecil. Mungkin datanya di IDAI juga lebih lengkap, kasus-kasus yang ditemukan makin banyak seiring dengan peningkatan, ya tahu sendiri kan, refined carb, dari mulai yang refined carb sampai hyperpalatability-nya tinggi. Paling enak, paling jadi anak-anak itu sekarang menjadi korban iklan dari makanan-makanan hyperpalatable, targetnya anak-anak. Kenapa hyperpalatable? Karena itu yang menjual, making money. Contohnya kita bikinin ciki-cikian, dibikinin snack-snack apa yang kita tuh Mas, kita tuh. Ya katanya nggak boleh nyebut merek. Aku tuh the point aja dulu sebelum KF sukanya itu memang. Idem, aku juga. Apalagi udah komen depannya, udah jangan fase halu. Oke. Emang kita jujur, makanan seperti itu hyperpalatable. Makanya pangsa pasarnya itu anak-anak. Kalau kita nggak bisa nyetopin anak-anak, memanjakan anak-anak kita dengan makanan-makanan hyperpalatable. Yang aku bilang hyperpalatable itu ialah mengkombinasikan glukosa dan lemak. Glukosa dan lemak kalau dua-duanya digabungkan, tinggi lemak dan tinggi glukosa, itu sangat palatable. Lidah kita sangat suka dengan dua-dua itu. Iya, kombinasi manis, gurih, terus dan berlemak, itu super. Itu hyperpalatable. Jadi gini, kalau kita makan ikan, telur, ayam, daging, itu palatable. Kalau kita makan sayur-sayuran mentah, mungkin nggak palatable, kecuali udah dikasih santan, dibumbuin, dikasih sambal. Ya. Jadi sambal, santan, atau bumbu membuat sayur-sayuran tadinya nggak palatable, di lidah nggak ada rasanya, pahit, kayak sayur mentah gitu, menjadi berasa karena dikasih unsur yang palatable-nya, di unsur lemak seperti disantenin, dikasih unsur agak pedasnya, gurih, garam, apa. Nah, tapi kalau nggak dikasih apa-apa, sayur itu kan sebetulnya nggak ada palatable-nya. Jadi sayur kalau tumbuh di alam itu nggak ada, orang-orang di masa lalu, nenek moyang kita, ada kangkung pun dia nggak bakal ngelirik. Kenapa? Dia belum tahu cara mengolahnya. Kalau diicipin kangkungnya rasanya nggak palatable. Kalau sekarang kan kita punya santannya, jadi ngambil sayurnya, kasih santannya. Makanya di zaman jadi sekarang minimal direbus, Mas. Iya, coba sayur daun singkong direbus enak nggak? Ayo, enak. Kasih sayur daun singkong kalau cuma direbus doang pahit tetap, Mas. Tetap harus dikasih santan dulu, harus ditikam pakai tempat. Beda sama hewani. Mas tangkap kelinci, tangkap ayam, nggak banyak bumbu, dibakar aja, direbus aja. Kerasa gurihnya, kenapa? Karena ada unsur lemaknya, ada apa. Jadi ikan, makanan hewan ini sifatnya palatable, tapi bukan hyper palatable, ya. Makanan hewan itu palatable bagi manusia, tapi bukan hyper palatable. Yang membuat hypernya itu menambahkan unsur refined carbs, ditepungin gini. Coba makan, kalau mau jujur gini, kita nyebut merek lagi nih, fried chicken. Coba makan ayam goreng kuning dibanding sama ayam bertepung. Fried chicken dengan berbagai merek di fast food sana. Ya, coba enakan mana makan fried chicken di fast food sama makan ayam goreng kuning buatan sendiri? Pasti
pasti yang bertepung ini membuat kita makan lebih banyak. Ya. Karena apa? Tepungnya itu memicu hyperpalatability. Kalau ayam goreng kuning itu kan enak kan? Ayam goreng kuning enak kan, Mas? Ya, Ada kunyit, pakai kunyit apa-apa kan gurih kan? Bagi kita tuh enak, tapi kita nggak enak tapi nggak hyper. Begitu ditepungin hyper. Enak kalau dia tambah terus. Nah. Jadi kalau saranku buat para orang tua, hindari anak-anak dari makan sesuatu yang memicu. Harus bisa, orang tua tuh harus tahu, ini kayaknya anak gue kalau makan ini kecanduan deh. Jadi mereka waktunya makan apa aja yang palatable, bagi mereka enak, tapi tidak membuat mereka hyper palatable, ketagihan. Ngerti nggak, Mas Yo? Mereka makan rendang suka, tapi begitu makan apa gitu yang ada gulanya, unsur tepung gulanya, mereka lebih suka yang itu. Ya intinya hindari makan sesuatu yang sama. Selain warrior sendiri, juga anak-anak yang belum keto lah. Kan aku yakin kita sih idealnya semua orang nggak makan karbo, cuman aku tahu lah kesulitan para ibu-ibu yang warrior pun anak-anaknya susah diatur. Tapi at least mulai mengurangi semua makanan yang hyper palatable, karena yang hyper palatable itu yang justru sering memicu hyperinsulinemia seperti yang Mas Fitri bilang tadi. Jadi cara mendeteksi awalnya ialah makanan yang paling disukai dia, kenapa kalau dan dia udah makan itu dia nggak mau berhenti, itu yang udah mulai harus dilepas. Kalau dia makan ayam goreng kuning nggak mau berhenti, biarin aja. Tapi kalau dia makan dia nggak mau berhenti karena ada tepungnya, karena ada apanya, jadi semakin murni carbs-nya, gampang diserap, glycemic index-nya tinggi, cepat terserap. Itu membuat lemak itu lebih cepat terserap juga dan palatability-nya meningkat, dan itu resep rumus untuk metabolic syndrome. Nah, okay. Itu dia. Thank you. Mas, aku mau nyapa satu peserta dulu. Mbak Tridia Fitrisa ada hadir? Halo Mbak Tridia. Halo Mbak Tridia. Apakah online? Ini kok di chat pada fase halus sih? Kalau belum bisa, aku coba bacain aja. Beliau cukup banyak ini concern-nya. Dia ibu dari satu anak usia 1 tahun 11 bulan, sudah mengikuti pola KF ini. Anaknya namanya Faruk, kurang lebih 8 bulan. Diagnosanya epilepsi sejak usia 1 bulan karena virus CMV. Dan hasil MRI memperlihatkan ada kerusakan di bagian otak kanan. Sampai sekarang Faruk lehernya belum kuat. Tapi selama KF, alhamdulillah giginya mulai keluar, sempat terjadi penebalan gusi karena sempat minum phenytoin. Sekarang masih konsumsi Depakin dengan dosis 2 ml per hari, pagi dan malam 1 ml masing-masing dari anjuran dokter. Ya, untuk kejangnya, aura kejangnya masih terkadang muncul dan masih sering kaget-kagetan, terutama saat mulai tidur menuju deep sleep. Ya. Nah, yang mau ditanyakan, apakah keputusannya sudah tepat untuk menurunkan? Karena sebelumnya dosis dari dokter itu 3-4 mili per hari. Sekarang jadi 2 mili per hari. Apakah sudah tepat? Kemudian dengan menerapkan pola KF, apakah anak masih perlu vaksin? Terus dalam pola KF, anak kan tidak dianjurkan untuk puasa karena khawatir defisit kalori. Tapi kalau dihitung-hitung secara pribadi, jumlah kalori yang masuk ke Faruk tidak pernah sampai sesuai kalori yang dibutuhkan per harinya, menurut hitungan ahli gizi mungkin. Apakah aman untuk tumbuh kembangnya? Oh iya, Faruk juga masih sulit untuk proses makan dan menelan. Itu dulu, Mas. Ya, siapa dulu? Aku Mas Fitri nih. Boleh, nanti Mas Fitri aku update. Oke, aku dulu. Siapa dulu? Boleh, Mas Tio dulu, silakan. Oke, ya kalau untuk anak yang aku mundur ke belakang aja pertanyaannya, ngomong yang paling terakhir masih ingat. Nah, jadi kalau anak-anak dibilang mau kalori defisit nggak bisa. Jadi gini, kalau di KF aku bilang anak-anak tidak perlu puasa. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Anak-anak tidak dipuasakan. Kenapa? Karena mereka sendiri kalau yang normal udah KF, saat mereka butuh makan, mereka makan banyak. Saat mereka nggak butuh, mereka nggak mau makan. Lihat aja, mereka membentuk sendiri secara alami pola defisit kalorinya dia saat memang mereka tidak butuh.
Dan pada saat mereka butuh untuk healing misalnya pertumbuhan, mereka tiba-tiba makannya jadi banyak sendiri, nggak usah diminta sekalipun. Nah, jadi aku cuma bilang mereka nggak ada jendela makan. Kenapa? Karena kalau aku bilang dikasih jendela makan 16/8, misalnya 8 jam makan, tapi paginya dia tiba-tiba lapar karena satu hal, ya itu berarti dia memang anak-anak gitu loh. Anak-anak kalau pagi itu jarang lapar. Jadi nggak usah dikasih, oh gini, bebas kamu makan kapan aja tapi jangan makan karbo, misalnya mau digituin. Tetap aja dia nanti makannya nggak mungkin pagi. Kalau pagi mereka susah makan. Jadi yang aku maksud nggak dikasih jendela makan karena mereka sendiri udah menunjukkan bahwa mereka itu tidak suka makan banyak. Anak yang sehat ya, tanda kutip ya. Ya, mereka tidak craving pagi-pagi, tidak lemes pagi-pagi, tidak kehilangan energi. Makanya justru orang tuanya yang orang tuanya sudah banyak metabolic issue, aku setting dengan yang udah dewasa yang sudah punya metabolic problem, itu aku setting langsung dengan 16/8. Sekalian mereka ngelihat, itu loh kenapa kamu nggak bisa kayak anak-anak. Tapi anak-anak, walaupun aku nggak bilang nggak pakai jendela puasa, lihat mereka bakal defisit kalori yang terjadi pada mereka alami. Nah, jadi mereka kayak gitu. Nah, kalau untuk si Farouk, pengurangan Depakennya memang bertahap. Jangan nggak bisa tiba-tiba. Kayak Mas Alif juga dulu kan pakai Depaken, pakai apa tuh, ya udah pakai itu Phenytoin, apalagi ya? Ya pokoknya ada beberapa, aku lupa tuh si Lina yang tahu. Itu juga dulu pasti juga bertahap, dan Mas Alif dulu pertama kali intervensi ini kan umur dia setahunan kan. Dia malah kejangnya lebih sering dulu di awal. Nah, akhirnya pada saat dia menuju arah perbaikannya, dia kejang yang totalnya udah mulai berkurang. Tapi akhirnya sebelum ada perbaikan ya. Jadi gini, lucunya Mas Alif itu gini, sebelum dia mau pinter, dia kejang. Sebelum dia mau pinter, dia kejang. Tapi kejang itu lucu. Dulu tuh begitu dia mulai, setelah dia KF, setelah dia nggak makan karbo, pokoknya dia memang dari sejak makan dia memang nggak makan karbo sih. Cuman saat dia mau ada perbaikan, mau membaik, misalnya dia motoriknya membaik, ada kognitif yang bertambah, ya dia kalau udah mau masuk fase tidur menuju REM, menuju REM, udah hampir mau lelap, dia kebangun sendiri, kayak dia bisa kayak tegang, jadi kayak nah, baru lemas tidur. Akhirnya tidur. Tapi dibiarin aja, nanti Alif tidur sendiri. Tapi dia kayak ya, betul disebutnya kaget. Dan kaget ini dulu malah sering terjadi di siang hari, nggak ada apa-apa, dia tiba-tiba dia Alif tuh kalau kejang gini. Dia diam sebentar terus lemas lagi. Dulu kayak gitu. Dan juga REM-nya pada saat mau menuju deep sleep, dia kayak ada lonjak, ada spike. Nah, itu ya memang karena awal yang lemah ialah syarafnya, karena trauma. Ya traumanya bukan dalam karena kecelakaan, tapi karena memang kondisi lahirnya kan, sama kayak ini efek dari virus. Memang ada sisi sarafnya yang akhirnya terganggu saat dia mau berkembang. Gitu. Jadi kalau anak biasa, kalau misalnya mau ada perkembangan sesuatu paling cuma demam, sakit apa. Kalau anak-anak yang kejang mau berkembang, ya dia kayak kejang dulu, gejala itu sendiri muncul lagi. Itu Alif kayak gitu. Tapi dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah enggak. Tapi awalnya seperti itu. Cuman kita juga harus bisa mendiferensiasikan mana kejang yang benar-benar kejang dengan kejang yang menuju perbaikan. Nah, jadi kalau si Farouk saat dia mulai kaget-kaget itu, terus tiba-tiba dia kognitifnya jadi bagus, motoriknya jadi bagus, dia lebih aktif. Pokoknya anggap aja kita kasih tanda kutip itu healing crisis. Namanya healing crisis setelah krisis terjadi saat healing. Saat healing itu terjadi, pasti healing itu memperbaiki sesuatu kan. Nah, setelah krisis itu pasti ada sesuatu yang lebih baik karena sudah di healing. Nah, apa? Nah, itu yang harus dipantau. Oke nih, seminggu ini dia sering kaget-kaget dengan catatan BAB lancar, pipisnya lancar, tidur bagus, makan dijaga. Tapi tiap malam nih mulai kaget-kaget misalnya. Nah, outcome setelah 1 minggu dia kaget-kaget ini apa? Apa yang berubah di Farouk? Nah, itu yang bisa lihat ibunya sendiri. Aku nggak bisa lihat. Tapi kalau arahnya mengarah ke perburukan, loh kok ini kognitifnya malah mundur, kok motoriknya dari bisa ini malah nggak bisa ini. Nah, itu berarti bukan healing crisis, itu berarti memang ada pengurangan yang kejang itu yang nggak boleh itu kalau terjadi penurunan kemampuan kognitif maupun motorik. Jadi kejang yang merusak itu, tapi
yang banyak orang nggak tahu itu ada kejang yang sifatnya bukan kejang itu, memang dia sedang grow. Itu yang aku pelajari sendiri. Itu mungkin banyak dokter belum setuju, tapi karena aku nggak di Alif sendiri, Alif ada kejang yang memang nggak boleh karena malah memundurkan motoriknya. Tapi bukan kejang total ya. Tapi kaget-kaget, cuma kayak kaget sementara. Jadi yang intinya dari kejang itu nggak boleh lama. Sarafnya nggak boleh tegang terlalu lama karena itu merusak. Tapi kalau hanya spike itu mungkin bagian dari perbaikan. Tapi yang nggak boleh itu lama. Kalau udah lama langsung bantu lewat anus yang lewat anus itu namanya apa? Aku lupa. Yang langsung dia habis dikasih itu langsung dia tidur. Stay solid. Ya, stay solid. Dikasih stay solid. Kalau Alif sampai kejang total yang matanya dulu Alif pertama kali itu juga masih muncul kejang total. Jadi gini, dia kalau dia udah kejang total, matanya ke kiri nggak balik lagi. Jadi gini. Bukan ke kiri kalau Alif ke kanan gini. Dia ke kanan, matanya, jadi dia ngeliat ke kita tapi matanya ke kanan semua. Terus dia tegang. Kayak jarinya tegang gini. Nah, kalau udah kayak gitu, aku stay solid. Tapi kalau itu yang nggak boleh terjadi lama-lama. Tapi kalau Alif cuma kayak gini nih, jadi kayak lagi apa tiba-tiba dia kayak tangannya diginiin. Stun gitu ya. Dia kan Alif kan belum bisa menyampaikan, tapi Alif gini sebentar, terus lemas. Nah, itu masih oke, tapi nggak boleh lama. Kalau kadang-kadang itu yang dibilang kaget atau dulu Alif mau tidur, udah kalau sebelum tidur nggak apa-apa, tapi pas dia tiduran di kamar menjelang tidur udah mau merem, udah mau masuk deep sleep, kebangun. Nah, habis itu tidur lagi udah bablas. Nah, itu nggak masalah, itu bagian dari perbaikan. Tapi nggak boleh terus-menerus, harusnya setelah itu berkurang. Itu yang aku pantau di Alif dari dulu. Yang nggak boleh cuma yang total. Tapi pengurangan Depaken, lihat perbaikannya dengan menggunakan karena Depaken jangka panjang kan mungkin kan kita kan nggak kan sebenarnya kan udah ada penelitiannya nggak bagus buat liver. Tapi itu nggak bisa dihilangkan total. Karena kita nyabutnya juga bertahap. Jadi dari zaman Alif dulu pakai itu kita nggak sampai seperti sekarang itu bukan berarti begitu KF lepas total, enggak loh. Alif juga dulu bertahan. Apalagi lepas bertahap. Jadi supaya menghilangkan efek withdrawal. Jadi obat itu kalau udah pakai lama, itu kalau dicabut tiba-tiba ada withdrawal efeknya. Jadi kita juga withdrawalnya pelan-pelan. Lihat progresnya. Kayak gitu. Jadi dengan mengurangi, sebetulnya bisa mantau orang tuanya juga. Mengurangi 2. Jadi kadang-kadang dokter kan cuma minta output ke kita. Misalnya kita ke dokter, dok boleh ngurangin dosis nggak? Sebetulnya yang tahu pengurangan dosis itu kalau aku bilang malah lebih ke orang tuanya. Sama kayak gini, kayak kita diabetes. Kayak diabetes kita minum glukopak. Kalau mungkin kita ke dokter, mungkin kita udah ngelapor gula darah bagus, mungkin belum langsung itu karena obatnya masih kamu pakai, jangan lepas dulu. Padahal kalau kita eksperimen sendiri, glukopaknya dilepas pelan-pelan, metforminnya lepas. Gula darahnya nggak berubah, tetap bagus. Lepas lagi, tetap bagus. Akhirnya nggak pakai sama sekali dosisnya. Bagus nih, tetap stabil. Oh berarti nggak ada withdrawal efeknya. Jadi dengan pencabutan tiba-tiba ini nggak tiba-tiba spike lagi. Nah akhirnya kita dengan parameter ya. Jadi melepas obat itu juga dengan acuan, bukan melepas obat kira-kira doang. Tapi kalau kayak kejang tadi bisa buat kira-kira. Kalau misalnya balik lagi dosisnya. Jadi kayak tarik ulur, akhirnya lepas total. Artinya nggak ketergantungan obat. Itu tekniknya. Jadi makanya aku orang di KF kalau dari udah punya penyakit naon kayak diabetes, apapun itu dia minum obat udah lama, kalau begitu start KF itu nggak boleh tiba-tiba lepas. Hanya mengurangi dosis, kayak contohnya insulin. Kalau dia pakai orang diabetes pakai insulin berapa dosisnya berapa, misalnya 10. Itu begitu dia nggak makan karbo, dia nggak boleh tetap 10. Bisa terlalu drop. Dia juga udah mengurangi sedikit, tapi nggak 20-30% dikurangin, tapi dia lepas karbo. Dia lihat drop nggak gulanya. Kalau yang nggak boleh kan kalau tiba-tiba hipo kebanyakan, yang nggak boleh itu justru malah kebanyakan insulin. Jadi kalau jadi nih, aku bisa bunuh orang sehat bisa aku bunuh dengan apa? Aku suntikin insulin dosis tinggi, pasti dia mati. Kenapa? Karena dia hipoglikemi. Hipoglikemi tiba-tiba itu. Jadi kita juga withdrawal efeknya harus hati-hati. Itu yang. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi? Aku belum. Sepertinya sih sudah semua. Udah ya. Dari obat sudah sama kejang itu. Terus tentang vaksin ini kayaknya Dr. Piprim ini bagiannya, Dok. Dr. Piprim. Ya. Mau. Halo, Dr. Piprim. Tadi sempat ngopi, nggak tahu kemana nih Dr. Piprim. Oke. Ya, aku lanjutin vaksin ya. Ya, boleh Mas, silakan. Ya, kalau menurutku anak-anak divaksin nggak masalah kok. Begini loh.
Jadi vaksin itu gini, tadi pagi aku habis meeting sama Profesor Amin Subandrio dari Eijkman. Dia menjelaskan mengenai dasar dari imunitas. Imunitas itu bisa alami, bisa artificial. Terserah mau yang mana. Intinya kita punya kekebalan terhadap infeksi. Nah gini. Jadi, aku mau kebal dari cacar. Nah, berarti kamu harus punya vaksin cacar sehingga kamu kebal dari cacar, atau kamu kena cacar. Nantinya kamu kebal dengan cacar. Itu pilihan. Infeksi secara alami membentuk imunitas fungsional. Apapun itu. Apapun infeksi secara alami membentuk imunitas fungsional. Harusnya. Tapi banyak infeksi yang akhirnya membunuh. Karena disregulasi terjadi saat proses membentuk imunitas fungsional. Contohnya, salah satunya penyebab disregulasi sehingga tidak terjadi pembentukan imunitas, malah terjadi imunopatologi, yaitu fatalitas. Penyebabnya apa? Ya ada gangguan disregulasi. Apa contohnya? Metabolic syndrome yang kita bahas tadi. Dan itu rata-rata mengenai di usia tua. Tapi kalau anak-anak harusnya dengan kondisi dia sehat, tidak malnutrisi, dia tidak kekurangan 9 amino asid dan 2 fatty acid esensial. Karena malnutrisi banyak terjadi di negara-negara di mana anak-anak tersebut tinggi karbohidrat tapi dia rendah protein. Nah, yang disebut malnutrisi itu kalau dia malnutrisi di kalori dari protein, itu membuat mereka berisiko imunnya lemah juga. Jadi di resiko di anak-anak seperti itu memang nggak rentan juga untuk terinfeksi, untuk gampang terinfeksi yang fatal bisa. Nah, jadi malnutrisi dari sisi itu juga faktor-faktor lain ya, komorbid lain seperti yang dibilang Mas Pepin tadi. Tapi intinya vaksin itu kembali ke diri pribadi. Kalau memang ada dan mau pakai, monggo. Aku cuma bilang pastikan di kondisi sehat saat menerima vaksin agar imunnya responsif sehingga membentuk imunitas antibodi ingatan yang diinginkan. Ya, jadi gini. Kan gini. Anakku bisa aku nggak mau kasih anakku vaksin cacar. Ya, boleh aja. Nanti begitu dia kena cacar, dia sakit dulu. Insya Allah kalau dia bagus imunnya, dia punya kekebalan. Jadi dia menerimanya secara alami. Tapi aku nggak mau anakku sakit, nggak mau ambil resiko. Ya, ambil vaksin cacar. Jadi begitu dia kena cacar, dia sakitnya nggak bakal gini. Jadi gini yang Profesor Amin Subandrio tadi bilang, kita itu bisa terinfeksi ini gini, kayak aku udah gede kayak gini nih, aku udah gede lagi. aku udah dewasa, tapi aku nggak tua ya, aku udah balik muda. Okay. Aku masih bisa kena cacar kalau ada yang menginfeksi cacar. Aku masih bisa kena campak, tapi mungkin aku nggak bergejala. Kenapa? Reinfeksi kembali dengan virus yang sama membuat imun kita tuh makin jago lagi, lebih jago lagi dalam bagus. Jadi first encounter-nya itu yang severe, apapun infeksinya, makanya kenapa coronavirus itu ditakutin lah, karena ini masih benar-benar baru. Ya. Jadi orang-orang yang kena COVID itu udah pasti first encounter, bukan second encounter, bukan third encounter. Kalau ngomongin cacar, air, measles, kayak chickenpox tadi itu atau Maria, apapun itu virus yang kita sudah pernah dengar, itu mungkin kita sudah pernah kena, dan kita begitu kena itu reinfection-nya. Kita sakitnya nggak bakal parah banget. Tapi kalau orang yang kena infeksi pertama biasanya kalau nggak responsif, ada demamnya dulu, walaupun akhirnya sembuh. Nah, jadi tapi nanti keduanya demamnya lebih sebentar atau cuma nggak enak badan doang. Yang ketiganya kena lagi dengan virus yang sama, nggak berasa apa-apa. Masuk keluar, malah nggak tahu kalau kita sempat kemasukan. Itu jadi tubuh kita itu menghadapi virus itu, reinfection itu membuat memori. Nah, kalau dikasih vaksin berarti first encounter-nya vaksin tanpa gejala kan, karena vaksin kan dilemahkan. Tapi begitu kita dikasih vaksin campak, kita dikasih first encounter nggak berasa apa-apa, mungkin nggak demam kalau kita sehat, karena vaksin dikasih virusnya sudah dilemahkan, nggak bisa karena namanya vaksin, nggak mungkin vaksin itu menyuntikkan virus yang bisa replikasi dong, bahaya, nggak mungkin kan, pasti cuma potongannya, bagiannya atau dilemahkan
sehingga bisa membuat antibodi tanpa memiliki virulensi lagi. Tapi begitu kita kena campak beneran, second encounter dari second encounter dari campak waktu anak-anak, kita demam panas. Itu pun mungkin mengkhawatirkan, tapi akhirnya dia menang karena pernah divaksin. Terus keluar bintik-bintik. Nah, itu second encounter. Third encounter lagi, ketularan lagi campak. Nggak keluar bintik-bintik. Karena langsung menang tanpa bintik-bintik lagi. Nah, vaksinnya nggak bergejala, second encounter-nya bergejala, third encounter-nya udah nggak bergejala. Udah dewasa, kena campak lagi. Ya cuma numpang lewat doang. Ngerti nggak? Flow-nya ngerti nggak? Nah, bayangkan kalau yang pertama kali itu bukan vaksin, tapi campak sebenarnya. Bisa dia demam, kalau kena campak bisa dia demam, keluar bintik-bintik merahnya lebih lama. Jadi dia demamnya lebih lama dulu, akhirnya demamnya lebih marah dulu, 3-4 hari demam atau 5 hari demam, baru hari ke-6 keluar bintik-bintik merah, first encounter, nggak tanpa vaksin. Hari ke-6 baru keluar bintik-bintik merah, sembuh. Second encounter, cuma 2-3 hari demam, hari ke-4 keluar bintik-bintik merah, dia menang. Third encounter, cuma demam, nggak perlu keluar bintik-bintik merah, langsung besoknya nggak demam. Ngerti nggak? Maksudnya pengurangan gejalanya. Yang paling severe kapan? Yang di depan, di awal, first encounter. Nah, vaksin itu first encounter tanpa gejala. Tapi keduanya bergejala, ya gini. Harusnya kalau orang divaksin campak, dia nggak ada gejala, second encounter 3 hari bergejala, menang, hari ke-4 menang. Third encounter-nya makin berkurang. Nah, kalau yang nama vaksin, dia tadinya ini keduanya sama-sama 3 hari bergejala. Tapi yang di awalnya 6 hari bergejala. Karena masih fresh, karena tubuhnya masih innate, belum tahu siapa musuhnya. Mulai capture dulu, belajar dulu, proses dulu. Jadi inkubasinya lebih lama. Shedding virusnya lebih lama dibanding second encounter-nya. Itu rumus tubuh melawan virus, apapun virusnya, mau COVID, mau apa. Jadi kalau udah tahu seperti itu, ya dikembalikan lagi, mau vaksin apa enggak, merasa perlu apa enggak. Ya kalau di tengah kondisi pandemi COVID yang kita belum ada vaksinnya, semua orang harus berani menghadapi first encounter. Itu sebabnya metabolic conditioning penting apa? Karena semua orang harus menghadapi first encounter-nya. Yes. Benar-benar menghadapi memperbaiki imunitasnya, metabolic conditioning-nya mesti bagus karena nggak ada vaksin yang bisa ngakalin first encounter-nya. First encounter semua, jadi makanya dibilang kenapa virus ini baru, orang-orang belum punya imunitas, kenapa pada takut, kenapa? Pada nggak mau sakit. Kenapa? Kalau kamu sakit, kan juga habis sakit belum tentu meninggal kan? Nauzubillah, maksudnya habis sakit kan belum tentu fatal kalau kita sehat kan? Ya. Nah, tapi yang dikhawatirkan sakitnya ini menu-menuhin rumah sakit. Sehingga yang dikhawatirkan kenapa dilakukan PSBB, dilakukan kayak gini, kenapa? Tujuannya itu supaya rumah sakit itu tidak kewalahan. Tidak kewalahan dengan orang sakit yang semua pada pengen berobat. Padahal orang-orang sakit ini ada yang bisa karantina sakit di rumah, demam, tidur, dengan metabolic condition. Makanya di metabolic conditioning kan di buku metabolic conditioning kan juga didesain untuk bisa dipakai orang ODP yang istilahnya di rumah. Maksudnya bisa mempraktekkan diri di rumah. Jadi kenapa kita melakukan social distancing dan PSBB ini tujuannya sebetulnya tingkat mortality rate-nya, fatalitas rate-nya dari ini mungkin Profesor Amin bilang tadi sekitar 2%. Tapi kalau semuanya sakit dan semuanya memenuhi rumah sakit, ya penuh. Yang punya comorbid nggak handle. Karena yang sehat pun sakit, dia nggak nyaman, dia cari treatment. Padahal dia sendiri bisa menang first encounter-nya. Gitu, ngerti ya? Nah, itu tujuan. Jadi kata Prof Amin sama kayak aku bilang memang kunci dosis paparannya nggak boleh tinggi dulu. Kalau semuanya terpapar semua, nah itu dia repot di medical instansi medicalnya repot.
karena harus menghandle semuanya. Tapi kalau by fisiologi yang aku jelaskan tadi, via first encounter, re-exposure-nya turun gejalanya. Atau makanya dari yang aku jelaskan tadi, bisa nggak Mas kalau udah pernah COVID kena lagi? Ya bisa. Bisa banget. Lah, waktu kamu dikasih vaksin campak, kamu kena campak, tapi bedanya nggak bergejala. Terus kalau abis itu kamu kena campak lagi ya, kena bintik-bintik, ya udah. Kenapa COVID nggak bisa? Tapi bedanya kalau kita diinfeksi dengan virus yang sama, bukan beda strain ya, bukan virus COVID bermutasi. Misalnya gini, aku udah pernah COVID strain A, aku sembuh, ya. Strain A, aku sembuh. Bisa kena strain A lagi? Bisa. Tapi kamu yang pertama kamu strain A, kamu yang pertama 3 hari demam, terus hari keempat udah enggak, di exposure kamu 2 hari demam, third exposure 1 hari demam, atau enggak ada demam sama sekali. Tapi bisa nggak swabnya positif lagi? Bisa. Setiap ada infeksi, shedding-nya itu kan melalui mukus. Jadi gini, infeksi yang masuk, shedding itu dibuangnya melalui mukus cairan ini. Jadi ini orang udah swab negatif, dia udah keluar. Misalnya gini, pasien COVID di rumah sakit, akhirnya dia dikeluarkan karena apa? Pasien COVID ini dikeluarkan karena swabnya udah negatif, oke. Terus dia balik lagi, kenapa? Karena di swab lagi positif. Nah, pas di swab positif ini semua orang heboh. Lucu bilang, kenapa heboh? Kamu bilang, ini ada apa sih kok pada heboh-heboh? Ya, orang yang udah pernah COVID-19, udah sembuh, positif lagi, heboh. Seakan-akan ini virus luar biasa. Kan lucu, apa yang luar biasa? Gini loh. Itu nggak luar biasa. Coba virus influenza lain lah yang nggak berbahaya. Atau anggap aja ya. Ini cuma anggap walaupun demam berdarah, walaupun ini bukan. Campak deh. Anggap aja campak itu bisa dideteksi dengan swab walaupun nggak bisa. Jadi gini, orang yang kena campak positif, ya kan? Anggap aja di swab positif. Pas dia udah sembuh, swabnya negatif. Anggap aja campak bisa pakai swab ya. Terus berapa bulan dia kena campak lagi di poin. Tapi karena kita ngomongin campak, biasa aja tuh walaupun dia kena campak lagi. Tapi begitu COVID, aku lihat di berita, orang kena COVID-19 positif lagi. So what? Emang kenapa kalau positif lagi? Makanya bilang so what? Ya bisa. Karena begitu dia sembuh, dia keluar, tapi dia masih di masa pandemi, bisa terpapar lagi. Dia pada saat dia positif itu dia perang lagi. Tapi kalau dengan strain yang sama, gejalanya pasti lebih rendah, lebih cepat. Kan aku bilang re-exposure, apalagi di kondisi pandemi. Baru keluar dari rumah sakit sampai rumah terpapar lagi. Tapi nggak seperti di awal gejalanya. Jadi perhatikan yang aku bilang, first encounter, second encounter, third encounter, mau berkali-kali. Imun kita belajar terus. Tapi bisa positif lagi nggak? Positif itu berarti kamu sedang mengalami infeksi, tapi kamu shedding itu membuang infeksinya lewat mukus maupun fekal, apapun jalur infeksi. Kamu pasti lebih cepat dibanding shedding yang di awal. Shedding ketiga lebih cepat lagi. Gitu, ngerti nggak? Nah, jadi jangan jangan terlalu heran kalau orang di swab positif dan negatif, swabnya positif lagi. Yang harus diperhatikan ialah fatal lagi nggak? Nah, terus yang menyambung tadi Dr. Piprim bilang, orang dengan obesitas, betul, obesitas dan metabolic syndrome, dengan gini, misalnya ada orang sehat sama orang metabolic syndrome atau obesitas. Anggap aja mereka sama-sama terekspos dengan dosis yang sama jumlah virusnya. Misalnya sama-sama kena 10 virus. Respon antibodi yang dihasilkan jauh lebih banyak antibodi orang yang sehat dibanding antibodi orang yang memiliki obesitas. Jadi immunosuppression itu juga menyebabkan kemampuan buat antibodi, kemampuan mempertahankan sel memori turun. Ya. Kemampuan mempertahankan sel memori atau membuat sel memori juga turun. Jadi betul kata Mas Pipim, orang dengan metabolic disorder yang menyebabkan immunosuppression di sisi adaptifnya itu bisa menyebabkan vaksin pun tidak efektif. Jadi terinfeksi virus sebenarnya aja dia tidak bisa membentuk imunitas yang
seperti orang normal yang makin berkembang, makin cepat. Jadi IgG-nya makin naik terus. Kemampuan membuat imunoglobulin G-nya makin naik terus. First encounter IgG-nya misalnya sekian grafiknya. Re-exposure dia bisa lebih tinggi grafiknya pembuatan IgG-nya. Pertama kalau di first encounter IgM dulu, disusul IgG. Second encounter IgM-nya cuma sebentar, IgG naik. Tapi lebih tinggi dibanding IgG di first encounter. Third encounter IgG-nya jauh lebih tinggi, IgM-nya mungkin nggak sempat keluar. Atau sangat sedikit sekali. Artinya kemampuan untuk adaptasi membuat antibody makin bagus. Ini contoh kasus orang normal. Metabolic syndrome beda. Metabolic syndrome dia bisa defect di kemampuan membuat IgG gini. Kemampuan membuat memorinya. Itu yang dibilang Mas Febri tadi itu kayak gitu. Jadi ini dengan virus sebenarnya ya. Apalagi dengan virus yang dilemahkan. Kalau vaksin itu kan virus yang dilemahkan atau hanya bagian ini, dan kalau virus beneran kan bisa memicu inflamasi, karena inflamasi itu juga mengundang sel imun datang untuk menyerang. Tapi kalau vaksin itu butuh ajuvan, butuh sesuatu yang bisa mengundang imunnya datang. Jadi vaksin kalau cuma virus dilemahkan mungkin nggak ada reaksi. Makanya dia dikasih harus ada tambahan adjuvansity-nya supaya imun kita melihat ini musuh. Ya kadang-kadang bisa menggunakan toksin yang dalam dosis kecil, aluminium, apalah itu udah teknologi vaksin ya, untuk memancing respon innate immunity untuk mengambil dan mempresentasikannya ke sel adaptif. Nah, vaksin itu kan berarti kan butuh respon imun yang bagus. Yes. Ya kan? Karena bukan virus sebenarnya. Jadi untuk membentuk imunitas yang baik, butuh respon imun yang bagus terhadap vaksin itu sendiri. Jadi kalau respon imunnya ini jelek, imunnya jelek. Nah, efek dari vaksin ini tadinya cuma 1 dosis, 2 dosis cukup, ini mungkin nggak cukup buat dia untuk membentuk imunitas, akhirnya mubazir vaksinnya. Itu yang dimaksud Dr. Piprim tadi. Oke, yang mau lanjutin? Oke, Dr. Piprim, tadi aku ada chat pertanyaan dari Mbak Witridia tadi, nanti bisa ditambahkan kalau memang perlu, ya. Sementara aku supaya ini sudah 9:30, ya. Masih seru, udah. Masih seru. Aku kalau enggak nanti, gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini ada beberapa pertanyaan juga seputar bayi ini, ya kan, seputar anak dan bayi. Dari Mbak Desiana Vidianti, ada hadir nggak ya? Aku mau kasih floor nih. Mbak Desiana? Ya, Desiana? Ya, ada. Ya, silakan Mbak Desiana. Dengan Dr. Piprim langsung. Silakan ya, Mbak. Oh, ya. Terima kasih. Ya, Dr. Piprim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait COVID tadi. Anak kecil kan ternyata juga ini ya, apa namanya, suaranya agak ini dikit, Mbak Desiana, dideketin. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana dengan bayi? Jadi kalau tadi anak kecil yang sudah makan, sekarang kalau untuk bayi bagaimana? Nah, sedangkan bayi tersebut tidak sepenuhnya itu dapat ASI. Kalau misalnya ASI itu kan enak, jadi ibunya yang di AFK, tapi ini tidak sepenuhnya. Nah, jadi antisipasinya gimana terhadap COVID? Sekian, Dr. Piprim. Oke, terima kasih Mbak Desi. Monggo Dok, silakan. Iya. Ya, prinsipnya sih sebetulnya sama ya. Bayi itu selama dia insulinnya sensitif ya, walaupun minumnya susu formula, anak-anak dan bayi itu cepat banget ketosisnya. Mas Budi, saya mau share lagi boleh ya? Boleh, silakan Dok. Masih bisa ya. Nah, saya tunjukin ini ya. Nah ini ya. Ini coba lihat ya. Bayi itu cepat banget ketosis. Ini ketosis itu batasnya 0,5 nih di sini ya. Ini di atas ini, kadar keton di atas 0,5 ya. Ini ke atas ini udah ketosis ya. Ketosis. Nah, bayi itu cepat banget nih. Ini bayi baru lahir. Itu puasa berapa jam nih? 2 jam, 3 jam itu udah ketonnya udah tinggi gitu. Makanya kan kalau bayi itu baru lahir ya, bayi baru
lahir itu kan bisa 2 kali 24 jam, nggak usah dikasih sufor, nungguin ASI-nya cukup ya, nunggu ASI cukup ya. Itu kenapa? Karena dia ada lemak coklatnya itu, ya, ada lemak brown fat-nya itu yang bisa bikin ketonnya itu. Jadi dari lahir, anak bayi juga sama nih, infant itu sampai setahun ya, setahun lebih ini anak-anak. Ini baru puasa 4 jam aja anak-anak itu udah ketosis sebetulnya. Ketonnya udah banyak ya. Nih anak 6 sampai 8 tahun juga nih. Nah, kalau dewasa nih agak ndablek nih, dia butuh 16 jam gitu ya baru optimal nih ketosisnya gitu. Jadi benar tadi yang diungkapkan Mas Tio bahwa anak memang nggak perlu puasa, wong nggak makan sebentar aja dia udah ketosis gitu. Nah, bayi bagaimana? Bayi 3 jam nggak nyusu ya, frekuensi nyusunya 3 jam itu sudah ketosis. Jadi ketosis enggak. Jadi switch-nya gampang aja gitu. Metabolismenya masih fleksibel. Oleh karena itu sebetulnya bayi yang nggak ada komorbid apa-apa, insya Allah dia akan oke-oke aja gitu. Ya, di RSCM juga ada bayi yang OTG gitu ya. Tapi ya nggak ada gejala apa-apa. Kecuali nih kalau dia ada leukemia atau ada metabolic syndrome yang lain. Kalau bayinya oke-oke aja, insya Allah dia nggak bakal berat. Ya. Saya kira itu Mas Bri. Iya, maaf, boleh ini nggak? Boleh dilanjutkan? Boleh, silakan Mbak Desi kalau masih kurang. Tadinya saya berpikir begini, Dok. Ini kalau saya kan sudah lama KF-nya, sudah 4 tahun dengan suami, dengan anak saya. Nah, ini ada anggota baru di kami gitu kan. Nah, tadinya saya berpikir begini, ibunya ini kan tidak bisa sepenuhnya memberikan ASI. Nah, dalam artian kuantitas gitu kan. Tapi bayangan saya kalau ibunya ini ASI-nya, kualitasnya itu ditingkatkan dengan KF, nah sehingga ASI yang diberikan walaupun tidak sepenuhnya itu apakah menjadi bagus lantas dengan meng-KF-kan ibunya gitu kan. Walaupun separuh sufor gitu. Tadinya saya berpikir begitu. Kalau kira-kira demikian itu relevan nggak, Dok? Atau mungkin Mas Tio? Kalau dari aku nih ya. Iya. Sorry. Iya. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau busui di KF yang mereka rasakan perbedaannya, makanya aku bilang busui di KF itu kebanyakan lapor ke aku, ASI-nya pertama nggak sebanyak waktu dia masih karbo. Nah, tapi lebih kental. Artinya unsur proteinnya lebih tinggi. Jadi dia nggak kalau dulu banyak tapi encer, sekarang dia lebih kental, lebih berkualitas lah. Ini jumlah ASI, kepadatan ASI-nya itu perbedaannya cuma itu doang. Maksudnya bukan berarti ibunya ketosis ketonnya dikirim lewat ASI, enggak. Jangan kepikiran gitu, oh jadi anaknya ikut ketosis, enggak. Anak bayinya ketosis itu jalurnya seperti yang dibilang Mas Pipin tadi, bukan dari ASI. ASI itu cuma sumber nutrisi. Ya. Tapi ASI juga sumber passive immunity. Jadi kayak dikasih IgA-nya dari ibunya sebelum dia mature, terutama kalau bayi itu lemahnya di ususnya masih rentan, makanya dia butuh IgA dari ibunya untuk imunitas ususnya bagus ya, pencernaannya ya. Itu makanya ASI itu makanan terbaik bagi anak itu seperti itu. Jadi usahakan sebisa mungkin ibunya meningkatkan kualitas ASI-nya dengan makanan yang bergizi. Nah, kan tadi pertanyaan takut kenapa aku yang mau nanya balik, kenapa harus pakai sufor? Apa nggak ada ASI sama sekali atau memang takut kurang sehingga ditambahkan sufor? Iya, kemarin sempat pada waktu habis ini melahirkan, ternyata drop-dropnya itu cukup jauh gitu loh. Jadi sampai deteksi dokternya itu agak dehidrasi. Jadi akhirnya memang perlu intervensi. Ibunya? Iya, maksudnya si bayinya ini karena memang kuantitasnya itu kurang. Oke. Nah, yang saya khawatirkan itu imunitas bayinya itu kan kurang nih. Ya. Nah. Ya, kalau aku sarankan kalau sufor itu kan biasanya ada gulanya, karbonya. Ya.
bahan baku sufor itu sebetulnya whey. Ya, whey. Jadi gini, whey protein itu bahan baku dasar untuk orang bikin susu formula. Nah, whey-nya sendiri itu rendah karbo. Jadi bisa kalau mau bikin sufor, mendingan sufor sendiri aja. Jangan beli yang pabrikan yang merek yang udah dicampur apa-apa, itu unsur karbohidratnya lebih tinggi. Jadi mendingan whey protein tapi lebih diencer, jadi minum whey proteinnya nggak sekental orang dewasa, tapi lebih encer komposisinya sehingga rasio proteinnya cukup untuk anak, karena yang dibutuhkan untuk anak itu proteinnya. Whey-nya bisa ditambahkan unsur, misalnya mau apa, untuk unsur lemaknya bisa macam-macam. Bikin formulasi sendiri tapi tanpa ada karbonya, karena basicnya sama whey. Sama itu ditambahin inulin apa gitu, biasa kayak gitu. Cuman kalau aku sarankan sih tetap ngejar di ASI-nya. Kalau memang untuk ngejar untuk nutrisinya takut kurang, whey diencerin apa buat nutrisinya dia. Tapi jangan sufor yang tinggi gula. Karena apa? Malah nggak bagus nanti buat bayinya. Kalau yang, karena aku lihat susu formula sekarang itu karbohidratnya tinggi banget, aku bilang ya serem-serem gitu loh. Makanya kayak malah ada salah satu anak leukemia tuh yang nggak bisa lepas dari susu UHT. Maunya UHT, nggak mau makan maunya UHT karena udah terbiasa, kan dia kayak kecanduan gulanya. Oh nggak apa-apa nggak makan. Dan herannya tuh ada dokter atau nggak mau bilang di Darmais ini malah UHT dibiarkan. Padahal UHT ini malah nggak bagus UHT itu. Jadi kebanyakan anak-anak leukemia itu kadang-kadang udah mereka pakai steroid, udah mereka moon phase, tambah parah lagi dah UHT itu. Jadi dia maunya UHT terus itu jadi kayak tren di dalam. Saya juga heran tuh, nggak tahu kenapa. Aku bilang begitu, pokoknya kalau mereka ada salah satu dan mereka ketemu aku langsung suruh ganti whey. Ini untuk anak-anak yang sudah bukan menyusui ya. Tapi kalau yang menyusui, akal-akalannya bisa dengan whey, tapi tetap kejar ASI-nya. Paling bagus ASI kalau bisa kayak Alif 2 tahun, malah hampir 3 tahun ASI-nya susah nyopot. Tapi insya Allah kalau ASI-nya makin panjang ASI-nya, makin imunnya makin bagus. Misalnya itu kuncinya. Tapi untuk akal-akalannya sementara bisa seperti itu. Nah ini baru nih bikin sufor dari whey ini baru. Ya pokoknya gini, karena itu basic ingredient-nya, tapi nggak ketinggian laktosanya. Karena kalau susu sapi, formula susu sapi itu susu kandungan laktosanya lebih tinggi dibanding laktosa di susu manusia. Kenapa? Karena sapi gini, anak sapi begitu dia nyusu, dia nggak lama, seminggu 2 minggu anak sapi udah jalan lari-larian. Anak manusia 9 bulan baru mau jalan. Jadi anak manusia itu komposisi susunya yang dibutuhkan ialah untuk grow di otaknya dulu. Kenapa manusia 9 bulan? Kenapa manusia 9 bulan lemah sekali? Karena otaknya yang harus berkembang, itu manusia. Tapi kalau yang tapi makanya komposisi laktosa di ASI ibu manusia, spesies manusia, itu laktosanya bertambahnya seiring umur. Karena akhirnya dia mengembangkan motorik akhirnya. Tapi yang utama, kenapa tinggi lemaknya? Karena dia mengembangkan otak awalnya. Kalau susu sapi enggak, dia ngejar supaya motoriknya jalan. Jadi memang efek laktosa atau gula itu cepat untuk otot, pembentukan ototnya, motoriknya jadi cepat kan. Jadi spesies lain itu tinggi laktosa karena dia harus segera survive dengan bergerak, berjalan, bisa lari dari predator. Manusia enggak. Manusia kalau mau selamat, otaknya harus sempurna. Makanya manusia kebanyakan tidur. Makanya komposisi ASI ibu itu paling sempurna. Kelihatan laktosanya itu nggak langsung tinggi. Malah paling awal laktosanya paling sedikit. Hanya untuk imunnya dulu, kolostrum itu. Nah, whey atau kolostrum. Nah, kalau kolostrum kan rendah karbohidrat. Nah, itu kalau mau buat akal-akalan ya, untuk bantu imunitas, tapi tetap kejar ASI, tapi kalau mau ngakalin sementara supaya nggak dehidrasi dan sebagainya, kombinasi antara whey dengan kolostrum itu bagus kalau dapat, tapi murni ya, bukan kolostrum yang udah dicampur skim ya. Nah, itu terus diencerin pakai air. Jadi nggak terlalu kental seperti orang dewasa, dosisnya nggak 2 scoop whey kayak orang mau nge-gym. Jangan. Ini anak-anak. Komposisi karena whey itu konsentrat proteinnya terlalu tinggi, 90% isolat. Makanya dikurangin. Nah, gitu.
Oke, sip. Mantap. Cukup ya Mbak Desi? Ya cukup. Sebetulnya gini, ini informasi sih sebetulnya. Ibunya si bayi, itu sebetulnya ada langka sih namanya LDS syndrome. Apa? LDS syndrome itu jaringan ikat itu loh. Ya, jadi, di ya. Ya, jadi pada waktu hamil itu sebetulnya risiko tinggi sehingga ditangani dokter di harapan kita itu fetal maternal, dokter tim gitu kan. Nah, alhamdulillah lancar. Tapi sebetulnya kabar baiknya begini, selama hamil itu walaupun nggak keto, itu kita iniin dengan protein hewani gitu loh. Lengkap ya. Ya nggak gitu, tapi ya kita iniin nggak makan nasi, tapi protein hewaninya itu kita tinggiin. Ternyata alhamdulillah yang dilakukan oleh dokter itu pada saat hamil dan lahir itu nggak terjadi, alhamdulillah begitu. Saya kira itu karena intervensi makanan-makanan yang kita berikan itu, gitu sih. Jadi artinya ya ibunya tetap lanjutkan. Ibunya kalau bisa full jalankan. Bedanya ibunya sekarang busui karena ibu menyusui, dia fokus gimana supaya ASInya kembali membaik. Selain makanannya full hewani karena sumber gizi dari situ, tidurnya. Kenapa? Kadang-kadang ibu menyusui itu kadang-kadang nggak sadar produksi ASI mereka itu nggak bagus. Kenapa? Karena produksi ASInya nggak support dengan tidur yang baik. Karena gini, biasanya begitu aku sama busui yang suka japri aku begitu, tidurnya gimana? Ya gimana, anak saya kalau malam bangun, Mas. Saya jadi susah tidur siangnya. Nah, kalau siang anaknya udah bisa tidur. Mbaknya nggak bisa tidur. Malamnya kurang lagi. Akhirnya ASI berkurang. Makanya, begitu aku bilang, udah gini, siang anak tidur, kamu tidur. Jadi, makan, tidur. Jadi kalau malam bangun karena anaknya mau nyusu apa-apa, ikutin bangun. Tapi anaknya tidur, kamu juga tidur. Nah, begitu dia memperbaiki tidurnya, busui ini, ASInya banyak lagi. Coba, bener nggak masalahnya seperti itu di dia? Kalau dia mengkoreksi tidurnya, aku pengen tahu, ASInya membaik nggak? Ntar update aku, kabarin aku. Itu biasanya berhasil. Koreksi tidurnya aja dulu. Jadi kadang-kadang kita bingungin mikirin makanan mulu, nggak tahu tidurnya bermasalah. Ya gimana, nutrisinya dikasih, waktu produksinya butuh energi besar dalam kondisi tidur, nggak dikasih tidurnya. Ya, itu salah satu penghambat. Nah, makanya jangan terlalu terpaku dengan makanan. Coba lihat faktor pendukung untuk produksi ASInya gimana. Jalan nggak? Gitu loh. Mbak coba cek ke orangnya, ke anaknya. Sama stres. Ya, stres sama juga. stres. Iya, benar. Ya stres karena benar orang dari yang busui yang japri aku tuh udah ratusan. Jadi aku udah tahu masalah-masalahnya. Dari mulai ya mereka stres, ada busui yang GERD. Nah, itu juga gangguan ASInya. Jadi kalau pertama kali nanya, aku nanya makan apa, Mas? Makan apa? Ya makannya sama. Berapa banyak saya harus makan berapa banyak? Mereka udah makan banyak-banyak gini-gini tetap terganggu, tapi mereka kadang-kadang suka nggak kepikiran faktor-faktor lain. Yang kalau stres benar, tapi yang hampir 70% dari masalah ASI ini tidur. Kenapa? Malamnya mereka kebangun itu wajar karena anak naik. Tapi siangnya mereka nggak balas. Karena siangnya mereka nggak ditebus. Karena anaknya tidur baru mereka ngerja yang lain apa-apa. Padahal ritme anak yang sudah diikutin. Ritme anak tidur ya setelah kita tidur juga, jangan kita malah sibuk ini karena nanti malam kamu nggak tidur lagi kalau dia bangun begitu loh. Jadi kita harus ini 70% yang ngadu ke aku seperti itu dan aku kasih solusi seperti itu, alhamdulillah ASInya membaik. Makanya sebelum lari jauh-jauh, coba hal-hal kecil kita nggak sadar tapi itu bisa jadi penyebabnya. Coba deh. Sama ini Mas, kasih sayang suami. Rebutan, nggak boleh rebutan ASI. Oke, thank you Mbak Desiana ya. Ini pertanyaan berikut aku bacakan, tapi ini sudah di luar sedikit dari ruang lingkup anak, tapi masih kaitan sama KF ya. Jadi dari Ibu Jenny ini menanyakan, ketosis bisa mengatasi kondisi metabolik yang sudah melambat pada wanita yang memasuki masa menopause. Bagaimana ketosis bisa mengatasi ini?
Nah, ini siapa yang mau jawab? Ya mau Dokter Piprim, aku kebanyakan tadi. Sadar ya, Mas. Tamit. Maka Dokter Piprim. Ya, nanti ditambahin Mas Tio ya. Jadi sebetulnya ketika kita switch metabolisme ke ketosis ini kan sebetulnya mengembalikan homeostasis atau keseimbangan berbagai hal ya, di antara keseimbangan hormonal ya. Kita tahu wanita yang perimenopause itu kan ada ketidakstabilan hormonal. Nah, dengan kita mengembalikan posisi hormon-hormon tubuh kita, ya, intinya sih dengan membuat hormon insulin itu tetap terjaga rendah, maka nanti hormon-hormon lain seperti estrogennya, ya, kalau laki-laki itu testosteronnya, itu kemudian akan menduduki kembali tempatnya yang tadinya terdesak oleh insulin. Ya. Jadi ada satu dokter di Austria, itu di salah satu buku, judulnya, apa ya judulnya, lupa saya. Oh ini, Life Without Breath. Ya. Dia bilang gini, jadi ada hormon itu, ada hormon anabolik, ada katabolik. Itu selalu akan ada keseimbangan. Ya. Di antara hormon anabolik, katabolik itu, yang grup anabolik misalkan hormon insulin, seks hormon, sama growth hormon. Ini katabolik ini kayak tiroid misalkan. Nah, mereka akan menyeimbangkan begini, kalau misalkan di insulinnya kebanyakan, ini supaya, ini katakan hormon anabolik ya, kalau insulinnya kebanyakan, maka nanti akan yang dikurangi adalah seks hormon dan growth hormonnya. Gitu loh. Makanya ketika growth hormon dia rendah, ya, orang-orang yang metabolic syndrome itu kan kalau ini apa namanya, kukunya juga susah tumbuh gitu ya, kalau luka nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi begitu nanti dia ketosis, metabolis keseimbangannya itu muncul, maka hal-hal lain dengan growth hormon yang membaik itu reparasi sel juga membaik ya, kemudian juga inflamasi di level pembuluh darah koroner juga berkurang ya, seperti itu. Nah, ini juga akan terjadi pada wanita-wanita yang perimenopause. Ya. Jadi saya kira kembali ke apa, mengembalikan keseimbangan hormonal, itu aja sih sebetulnya. Mungkin berarti kalau berbicara keseimbangan hormonal, termasuk yang ini satu pertanyaan juga ini dari Ibu Dila, ada kondisi fatty pankreas, saya juga baru dengar. Apakah berarti juga bisa dilakukan ya, Dok? Bisa. Yeah. Itu kan lipotoxicity. Itu ectopic itu ya? Ectopic fat ya? Iya, sama itu. Itu kan sama aja dengan ectopic fat di liver atau di jantung, di mana-mana. Jadi beda lokasi aja ya? Iya, lemak beda yang lokasi aja. Nggak nemplok situ, dia nemplok situ karena lipogenesis. Nah, dengan KF kan dia mengaktifkan lipolisis. Betul. Jadi yang pertama kali membaik sebetulnya adalah perlemakan hati. Ya, perlemakan hati banget. Fatty liver dulu yang fatty liver dulu ya. Itu Mas. Saya juga baru dengar, soalnya yang pernah saya dengar sih mata sudah berlemak itu ada, saya pernah jumpai. Sekarang ada fatty pancreas, jadi seluruh sel itu bisa berpotensi dipaksa imun untuk bisa menyimpan karena sel lemak kita sendiri pun sudah penuh ibaratnya begitu. Yeah. Dan dengan ketosis itu bisa direverse. Oke, sepertinya pertanyaan sudah terjawab semua. Ada beberapa tadi yang spesifik pernah konsul sama Dr. Piprim, sudah saya sampaikan. Nanti mungkin beliau akan cari waktu membalasnya lewat email. Sudah saya sampaikan. Mas, bisa mulai closing atau Dr. Piprim juga boleh mulai. Sambil saya juga akan launching untuk voting tentang pelaksanaan TFH ke depan. Nanti di layar masing-masing teman-teman bisa langsung dipilih ya. Jadi sambil beliau dari Dr. Piprim atau Mas Tio memberikan closing statement, voting akan saya launch. Monggo. Oke. Ya betul kata Dr. Piprim tadi.
Aku setuju tuh yang anabolik, betul. Yang mengenai anabolik dan katabolik hormon itu memang itu suatu homeostasis. Makanya orang sekarang, Mas, kayak kemarin di grup Nakes, Mas Chandra itu juga pernah nanya, kenapa kalau HGH itu malah meningkat di kondisi puasa? Puasa itu kan sifatnya kalau panjang itu kan, kenapa kalau kita puasa panjang HGH-nya malah naik tinggi? Kenapa? Karena itu menyeimbangkan insulin yang turun. Itu namanya. Jadi hormon anabolik itu tidak boleh hilang. Hormon anabolik itu tidak boleh. Oh, kalau kita puasa berarti katabolik terus kalau full katabolisme itu malah buruk. Jadi harus ada negatif feedback-nya. Salah satunya penyeimbangnya ya yang dibilang Mas Fritz tadi benar. Salah satu growth hormonnya naik, yaitu apa? HGH, contohnya di kondisi puasa. Sama, kalau orang yang mengalami hiperinsulinemia terus-menerus, kondisi metabolic syndrome, itu insulin yang tinggi itu justru membuat mereka kayak, contohnya ya, mohon maaf, lemah syahwat, testosteronnya turun. Pasti, karena penyimbangan, itu gangguan. Ya sama juga, pakai PCOS dan sebagainya, itu kan memang kan apa? Nah, jadi memang menyimbang. Jadi dengan kondisi ketosis itu, walaupun orang-orang sering puasa on ketosis itu kesannya katabolik. Orang-orang kalau nggak ngerti, oh katabolik terus-menerus, akhirnya jelek. Salah. Hormon anabolik yang sehat itu yang bakal menyeimbangkan. Jadi kayak ada, makanya aku bilang tubuh manusia itu mesin paling terpintar. Kita challenge sesuatu, dia menyeimbangkan lagi. Challenge sesuatu, menyeimbangkan. Di challenge virus, dia berusaha melawan balik. Challenge dengan kondisi tanpa makanan, dia berusaha beradaptasi. Semua itu dikasih challenge-nya. Jadi kondisi ketosis itu malah aku bilang ketosis yang sebenarnya ya, karena fashion ketosis, itu justru memberikan tantangan ke tubuh untuk tubuh adapt dengan kondisi. Jadi puasa itu sebetulnya ancaman. Ya, jadi kalau dari sisi homeostasis, puasa itu bisa dianggap gangguan hormesis. Sama seperti olahraga. Olahraga itu juga gangguan. Tapi kenapa puasa dan olahraga hasilnya sehat? Ya karena gangguan ini dijawab dengan adaptasi, jawabannya itu. Jadi cara healing, cara tubuh kita healing itu harus ada demand gitu. Aku punya diabetes, aku mau sembuh, cara gimana ya? Kamu demand-mu apa untuk sembuh? Demand-mu ngapain untuk sembuh? Kalau kita sekarang nggak pernah create demand, tapi kita minta symptomatic healing, makanya kita carinya obat. Tapi yang sebetulnya ialah demand untuk kembali membaik. Demand itu apa? Nah, fasting on ketosis, puasa dan menjaganya ketosis dengan tidak makan karbo setelah tidak makan, itu salah satu bentuk demand yang men-trigger tubuh untuk repair, memperbaiki apapun masalahmu. Jadi kayak, maka bilang, fasting on ketosis itu kenapa dibilang metabolic conditioning, mengkondisikan itu terjadi demand untuk perbaikan, demand untuk survive. Makanya aku selalu bilang ketosis ini ialah survival metabolism. Metabolism yang membuat kamu survive, bisa lebih survive, menggiring kita untuk survive melawan. Jadi kita bisa lebih siap melawan berbagai ancaman. Contohnya ancaman virus, ancaman kelaparan, ancaman harus keletihan karena penggunaan fisik lebih tinggi. Itu semua terjawab dengan ketosis. Dengan ketosis, endurance-nya pasti meningkat. Kalau misalnya manusia harus berjalan lebih jauh untuk dapat makanannya, lebih support di kondisi ketosis. Itu contoh salah satunya. Ya kan? Manusia harus dalam harsh environment. Jadi, kalau di alam, kalau kita ngeliat secara alam, kalau di alam itu lingkungannya makin harsh, makin istilahnya nggak mendukung kehidupan manusia, ya makin keras, nggak banyak makanan. Orang manusia yang hidup di dalamnya pasti ketosis. Kenapa? Karena harsh environment tubuh harus adapt dengan metabolisme yang bisa menggiring dia tetap survive. Karena kalau dia nggak ketosis, dia nggak survive di kondisi seperti ini. Nah, makanya ketosis itu bukan metabolisme yang wajar di masa kini. Kenapa? Karena lingkungan kita banyak makanan. Untuk survive itu tidak perlu terbentuk dari dalam, survive-nya itu sudah disediakan di lingkungannya. Jadi kayak supply-nya selalu non-stop. Sedangkan kalau di minimum supply di lingkungannya, tubuhnya secara endogenously dari dalam harus bisa survive. Artinya harus fit for survival. Harus survive of the fittest. Jadi dia harus fit for survival. Sampai ke level sel manapun harus fit. Itu yang terjadi saat kita terus-menerus KF
akhirnya tubuh kita mengembangkan terus karena kita juga demand terus. Akhirnya kita adapt sekarang dari makannya harus 3 kali 4 kali sehari. Aduh, makan 1-2 kali aja udah cukup. Udah gak gampang lapar. Itulah hasil dari adaptasi dari membentuk metabolisme yang mendukung survival of the fittest. Jadi kalau dibilang ketosis itu natural nggak sih? Sangat natural. Saat alamnya menuntut survival of the fittest. Itulah natural dari ketosis. Kalau sekarang natural nggak sih? Sekarang kalau mau jujur aku bilang ketosis tidak natural. Kenapa? Karena kita dianggap orang aneh. Karena kita metabolisme ini tidak wajar di kondisi makanan di mana-mana. Tapi kita memilih survival metabolisme kenapa? Karena kita berusaha bertahan hidup dari overeating. Membentuk kemampuan kita tidak selalu pengen makan. Unconsciously, karena kita ketosis, kita sudah bisa akses dari dalam. Otomatis mau orang mulai start dari keto bukan kayak pun ujung-ujungnya juga makannya juga sekali 2 kali. Kayak aku. Kalau nggak percuma dia ketosis. Ngapain dia makan ketogenik doang tapi akhirnya tetap harus makan 3 kali sehari. Mendingan nggak usah ketogenik, mendingan makan biasa aja kalau 3 kali sehari terus. Karena dia nggak dapat esensi adaptasi ketosisnya, nggak dapat. Harusnya makin less eating. Jadi makanya aku tanya, Erik makan berapa kali sehari? 1-2 kali sehari. Erik 2 kali sehari tapi dia sama snack. Erik Westman ya. Si siapa? Georgia Ed, dia juga paling banyak 2 kali sehari. Si Doc Reynolds 1 kali sehari. Istrinya 2 kali sehari. Tapi nggak ada dari mereka yang bilang 3 kali sehari. Karena mereka sudah tahunan ketogenik. Dan akhirnya, so you are fasting. Mereka bilang, mereka tidak pernah tidak meniatkan fasting, tapi mereka sadar kalau mereka melakukan intermittent fasting. Unconsciously. Awalnya cuma ketogenik. Ya, itu yang aku sebut, ya itulah ujungnya kamu dapat dari ketosis. KF hanya memperjelas di awal karena akhirnya kamu adapt-nya ke fasting, bukan apa sih ketosis? Ketosis itu cuma metabolisme di mana ada keton, selesai. Tapi ujungnya apa sih? Ujungnya kamu less eating. Itu fasting healingnya, the real healing itu di fastingnya. Betul banget. Namanya. Ngerti gak sih? Ya, ini esensi ketosis secara fisiologi, bukan sekedar diet sesaat. Nah, itu rahasia. Oke, itu closing dari aku. Silakan Mas Irvin. Bangga, kata Irvin. Ya, saya kira udah cukup lah ya. Pasti masih ada. Keluarin analogi dong. Keluarin analogi. Apa? Keluarin analogi dong. Apa ya? Ya, sebetulnya yang kita sudah lakukan selama ini ya, mulai muncul bukti-bukti baru ya secara ilmiah yang mengungkap benarnya konsep ini gitu ya. Ya saya pribadi alhamdulillah kesasar di jalan yang benar gitu ya. Kalau dulu artinya gini, saya dokter konsultan jantung gitu ya, bisa udah senior lah. Tapi seandainya saya dulu untuk mengatasi obesitas saya konsul ke dokter ahli gizi, itu bakal makin celaka itu, makin celaka. Ya untungnya kok ketemu dengan teman-teman yang senior saya, bahkan dokter psikiater yang ngajarin tentang pola KF ini ya. Dan karena kita kemudian baca, satu hal yang mungkin juga perlu ini kan ada gini, itu kan ada ungkapan ya, lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong, gitu kan. Barusan ada teman saya bilang, itu kok Mas Tio itu ngomong segala macam gitu ya. Dia baru gabung di sini. Emang dia dokter? Saya bilang dia bukan dokter, tapi lebih pintar dari dokter. Nah, belajarnya otodidak dan sangat mendalam. Kalau dokter kan belajarnya kadang-kadang ngejar IPK ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan kalau buat teman-teman yang baru gabung nih ya, bener loh kaidah, lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong gitu. Lihat dulu, dengerin dulu, terus coba cari tahu, belajar ini benar nggak yang diomongin gitu ya. Jangan kita sudah merasa, kalau istilah Quran itu istagna itu merasa cukup. Nah ini penyakit nih, kalau kita udah merasa pintar, merasa cukup ya. Lu siapa sih gitu, lu dokter juga bukan gitu. Udah selesai, itu tertutup lah. Ilmu itu tertutup.
Jadi karena kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi kebenaran itu makin lama akan terungkap. Jadi nggak usah terlalu galau ya. Mungkin kita juga sama-sama nih yang udah warrior KF kan dianggap orang aneh di lingkungannya. Tapi waktu akan membuktikan bahwa ketika orang lain makin sakit, alhamdulillah kita makin bisa membaik kondisinya ya. Dan bahkan ketika orang panik dengan pandemi segala macam, ya kita sih santai-santai aja. Bukan kita nantangin ya, tapi insya Allah kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ya. Hanya kan khawatirnya kadang-kadang ya kan jadi karier segala macam gitu. Ya, sudah banyak tadi Mas Tio. Terima kasih atas kesempatan mengisi ya, aku makasih juga nih Mas Pipim berkesempatan nih. Ya, bisa ngisi. Ya. Ya. Oke, waalaikumsalam. Makasih Mas Pipim. Oke, terima kasih untuk waktunya dan juga partisipasi teman-teman di voting. Itu sudah aku share, jadi rata-rata minta 2 kali dalam seminggu, Mas. Oke, siap. Bisa dipilih harinya, kita diskusi internal dengan tim penulis metabolic conditioning ya. Ini bisa mewakili sudah dari 100. Kita tadi cukup oke nih, 100 kuota peserta hadir terpenuhi. Nah, walaupun sempat turun sampai ke 80, terakhir ini 77, tapi itu sudah membuktikan bahwa antusiasmenya masih tinggi. Ya. Alhamdulillah. Oke, saya rasa sudah cukup ya Mas ya. Kita pas jam 10:06. Jadi terima kasih untuk semuanya. Ya. Kita jumpa lagi di edisi Talkshow from Home hari berikutnya. Tunggu pengumuman dari kita semua. Ya. Selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih yang sudah datang.